Dihina Gilat dibuang ke hutan. Siapa sangka elang patah sayap yang ia rawat adalah Raja Langit. Satu desa gemetar saat lihat mata hewan itu. Angin di tebing kapur tidak pernah sekadar berhembus. Ia melolong. Bagi Nyai Laras, lolongan itu adalah satu-satunya lagu yang tersisa di dunia yang telah lama menjadi gelap gulita. Ia duduk bersimpuh di mulut gua, sebuah rongga lembab di perut bukit karst yang menjulang angkuh menjauhi desa. Jemari rentanya yang keriput seperti kulit kayu kering menari lincah di atas bilah-bilah bambu tajam. Anyaman itu terbentuk bukan karena penglihatan, melainkan karena ingatan otot yang telah mendarah daging selama puluhan tahun. Setiap gesekan bambu yang menyayat kulit tipis di ujung jarinya memberikan sensasi perih yang akrab, sebuah penanda bahwa dirinya masih bernapas, masih memiliki raga, meski jiwanya terasa kian hampa dan sunyi. Dunia bagi Nyai Laras hanyalah kumpulan gema dan tekstur. Ia tidak tahu apakah langit hari ini berwarna biru cerah atau kelabu mendung. Namun tulang-tulang tuanya yang ngilu memberitahu bahwa badai besar sedang merangkak naik dari lembah. Udara berbau tanah basah dan daun busuk yang diterbangkan angin kencang. Dingin mulai merayap, menusuk tulang, mencari celah di balik kain jarik lusuh yang membalut tubuh ringkihnya. Ia berhenti sejenak, membiarkan anyaman setengah jadi itu tergeletak di pangkuan. Wajahnya yang dihiasi sepasang mata putih keruh menengadah ke arah datangnya angin, seolah menatap sesuatu yang tak kasat mata. "Gendis, apakah itu kau, Enduk?" bisik batinnya, lirih bergetar. Suara angin menderu membalas, menghantam dinding tebing dengan gengsi alam yang liar. Tidak ada jawaban. Tentu saja tidak ada. Gendis, cucu satu-satunya, pelita hati yang pernah mewarnai dunianya yang kelam, telah lama pergi. Ingatan itu datang lagi bagai hantu yang tak mau diusir. Ingatan tentang demam tinggi yang tak kunjung turun, tentang tabib desa yang menolak datang karena tidak dibayar, dan tentang napas kecil yang perlahan menghilang dalam pelukannya di suatu malam yang jahanam. Sejak saat itu, kewarasannya retak. Ia mulai berbicara pada angin, pada batu, pada kekosongan. Warga desa di kaki bukit menyebutnya gila. Mereka bilang gua ini dikutuk, tempat bersemayam nenek sihir buta yang memakan takdir buruk orang lain. Mereka tidak tahu, kesendirian bukanlah kutukan bagi Nyai Laras. Kesendirian adalah selimut. Di sini, di ketinggian tebing yang curam ini, ia terbebas dari tatapan merendahkan, dari ludah yang dibuang ke tanah saat ia lewat, dan dari rasa kasihan palsu yang lebih menyakitkan daripada hinaan. Alam tidak pernah menghina. Alam hanya memberi atau mengambil, dengan adil, tanpa prasangka. Namun, hari ini rasa sepi itu terasa berbeda. Ada pemberat di ulu hatinya, sebuah naluri purba yang memperingatkan akan datangnya tamu tak diundang. Duar, petir menyambar, suaranya meledak begitu dekat hingga tanah gua bergetar hebat. Nyai Laras tersentak, tangannya meraba-raba mencari tongkat kayu bengkok yang selalu setia di sisinya. Hujan mulai turun, bukan rintik malu-malu, melainkan curahan air bah dari langit yang marah. Suara air menghantam batu kapur terdengar seperti ribuan kerikil dijatuhkan bersamaan. Di tengah keriuhan badai itu, telinganya yang tajam menangkap suara lain. Suara yang asing. Bukan suara alam, bukan suara gesekan ranting. Brak, kiek. Bunyi benda berat jatuh terhempas di pelataran sempit depan guanya, diikuti pekikan yang menyayat hati. Suara itu terdengar basah, berat, dan penuh penderitaan. Jantung Nyai Laras berpacu lebih cepat dari biasanya. Rasa takut menyelinap. Apakah itu macan yang tersesat? Atau manusia jahat yang berniat merampok wanita tua miskin ini? Namun, nalurinya mengatakan bukan. Pekikan itu terdengar agung namun patah. Dengan tangan gemetar, ia memaksakan tubuh rentanya untuk berdiri. Tongkat kayunya mengetuk lantai batu. Tok, 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 menjadi mata penunjuk jalan menuju mulut gua. Hujan langsung menampar wajahnya tanpa ampun, membasahi kebaya lusuh hingga kuyup dalam sekejap. Ia mengabaikan dingin yang menggigit. Ia harus tahu apa yang jatuh dari langit itu. Siapa di sana? Suaranya parau, kalah telak oleh gemuruh guntur. Tidak ada jawaban kata-kata. Hanya suara napas yang tersengal-sengal, berat dan berisik, disertai bunyi kepak lemah sesuatu yang menyeret di atas batu basah. Nyai Laras melangkah hati-hati. Kakinya meraba permukaan tanah yang licin. Satu langkah salah,
ia bisa tergelincir jatuh ke jurang di bawah sana. Ia membungkuk, menyorongkan tongkatnya ke depan. Ujung tongkat menyentuh sesuatu yang lunak namun padat. Bukan kulit manusia. Bukan bulu mamalia kasar. Ia memberanikan diri mengulurkan tangan keriputnya. Jemarinya menyentuh sesuatu yang basah dan halus. Bulu. Lapisan demi lapisan bulu yang tebal dan kokoh. Namun kini basah kuyup dan lengket. Ia meraba lebih jauh, merasakan struktur tulang yang besar. Jauh lebih besar dari ayam hutan atau burung merpati manapun yang pernah ia tangkap. Ini adalah makhluk raksasa. Tiba-tiba, sebuah paruh tajam mematuk tangannya. Tak. Aduh! Pekik Nyai Laras menarik tangannya. Darah menetes dari punggung tangannya. Tapi anehnya, ia tidak marah. Patukan itu lemah. Bukan serangan untuk membunuh, melainkan pertahanan diri terakhir dari makhluk yang sedang diambang kematian. Nyai Laras justru merasakan gelombang iba yang dahsyat membanjiri dadanya. Ia kembali mendekat. Kali ini gerakannya lebih lambat, lebih lembut, membiarkan auranya yang tenang menguar mengalahkan deru badai. Ia berlutut di atas batu yang dingin. Air hujan bercampur lumpur mengotori lututnya. "Tenanglah, aku bukan musuh," bisiknya. Suaranya nyaris hilang ditelan angin. "Kau terluka, nak? Kau jatuh." Tangannya kembali meraba. Kali ini makhluk itu diam, seolah pasrah pada nasib atau mungkin sudah terlalu lemah untuk melawan. Jemari Nyai Laras menelusuri punggung makhluk itu, hingga ia menemukan sumber masalahnya. Sayap kanan yang seharusnya membentang gagah itu tertekuk dalam sudut yang mengerikan. Tulangnya patah. Ada cairan hangat dan kental yang terus mengalir dari sana, kontras dengan air hujan yang dingin. Darah. Aroma anyir darah segar seketika memenuhi rongga hidung Nyai Laras, bercampur dengan aroma ozon dari petir. Makhluk ini, entah burung apa gerangan, jatuh dari kerajaan langitnya, terhempas ke dunia bawah yang kotor dan fana. Nasibnya kini sama seperti Nyai Laras, terbuang, cacat, dan sendirian menghadapi badai. Rasa senasib itu menusuk ulu hatinya lebih tajam dari lapar yang menderanya seharian. Ia tidak bisa membiarkannya mati kedinginan di sini. Jika kematian memang takdir, biarlah ia datang di tempat yang hangat, bukan di batu cadas yang kejam ini. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Nyai Laras mencoba mengangkat tubuh burung itu. Berat, sungguh berat. Seolah burung ini membawa beban langit di punggungnya. Nyai Laras mengerang, otot-otot tuanya menjerit protes. Ia menyelipkan lengannya di bawah tubuh burung itu, mendekapnya erat ke dada, membagi sedikit kehangatan tubuhnya yang tersisa. Burung itu mengeluarkan suara mendengkur rendah, sebuah getaran yang merambat langsung ke jantung Nyai Laras. "Bertahanlah, kita masuk," ucapnya tersengal. Langkah demi langkah, ia mundur kembali ke dalam kegelapan gua. Setiap inci pergerakan adalah perjuangan melawan licinnya lantai dan beratnya beban. Namun, ada api kecil yang tiba-tiba menyala di dalam jiwanya yang kelam. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun sejak Gendis pergi, Nyai Laras merasa dibutuhkan. Ia bukan lagi sekadar sampah masyarakat atau nenek tua gila. Malam ini, di tengah badai yang mengamuk, ia adalah pelindung. Ia adalah satu-satunya harapan bagi makhluk bersayap patah ini. Di dalam gua, ia meletakkan burung itu di atas tumpukan jerami dan kain perca yang biasanya menjadi alas tidurnya sendiri. Ia meraba-raba dalam gelap, mencari sisa air bersih di dalam gentong tanah liat. Tangannya gemetar bukan karena dingin, tapi karena luapan emosi yang tak bisa ia namai. Di luar, guntur kembali menggelegar, seolah langit murka karena kehilangan salah satu putra terbaiknya. Namun di dalam gua itu, di tengah kegelapan abadi Nyai Laras, sebuah kisah baru-baru saja dimulai. Sebuah ikatan takdir yang ditenun oleh benang-benang penderitaan, yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Gerak. Suara napas burung itu terdengar berat, namun masih ada. Nyai Laras tersenyum tipis, sebuah senyuman getir yang langka. Malam ini ia tidak akan tidur. Ia punya pasien. Ia punya teman. Badai telah berlalu, menyisakan keheningan yang basah dan berat. Di luar sana, dunia mungkin sedang berbenah dari kekacauan. Ranting-ranting patah berserakan di tanah seperti tulang belulang yang dibuang. Namun di dalam perut gua kapur itu, waktu seolah berhenti. Udara terasa lembab, syarat dengan aroma tanah basah, lumut, dan bau anyir darah yang kian menusuk hidung.
Nyai Laras tidak tidur barang sekejap pun. Ia duduk bersimpuh di samping tumpukan jerami. Napasnya terdengar satu-satu, berpacu dengan detak jantungnya yang masih diliputi kecemasan. Di hadapannya, makhluk raksasa itu terbaring lemah. Nyai Laras bisa mendengar napas burung itu, berat, serak, dan berbunyi ngik, seperti engsel pintu tua yang berkarat. Suara itu menyayat hatinya, mengingatkannya pada suara napas terakhir suaminya puluhan tahun lalu, sebuah simfoni kematian yang tak ingin ia dengar lagi. Tidak malam ini, tidak di gua ini. Dengan gerakan tangan yang sudah terlatih oleh kegelapan, Nyai Laras meraba sisi dinding gua, mencari lumpang batu kecil tempat ia biasa menumbuk dedaunan. Ia meraih segenggam daun binahong liar dan kunyit yang ia simpan di sudut gua, harta karun kecil yang biasanya ia gunakan untuk mengobati ngilu di lututnya sendiri. Tok, tok, tok. Suara alu batu beradu dengan lumpang memecah kesunyian, menciptakan irama monoton yang menenangkan. Jemarinya yang keriput bekerja lincah, menghancurkan dedaunan itu hingga menjadi pasta halus. Aroma jamu yang tajam dan getir seketika menguar, melawan bau amis darah yang mendominasi ruangan. Bagi Nyai Laras, aroma ini adalah aroma kehidupan, aroma perlawanan terhadap takdir yang ingin merenggut nyawa tamu agungnya. Ia mendekat kembali ke arah jerami. Tahan sedikit ya, Raden. Ini akan perih, tapi akan mengusir nanah, bisiknya lembut, seolah sedang membujuk anak kecil yang merajuk. Ia menyebut burung itu, Raden. Sebuah penghormatan naluriah karena bulu-bulu makhluk itu terasa begitu halus dan mewah di ujung jarinya, berbeda dengan ayam kampung ataupun burung puyuh. Ada aura kebangsawanan yang memancar bahkan dalam keadaan sekarat. Perlahan, ia menyentuh bagian sayap yang patah. Burung itu tersentak hebat. Kiek! Pekikan tajam menggema, memantul di dinding-dinding gua. Sayap kirinya yang sehat mengibas liar. Ujungnya menghantam wajah Nyai Laras dengan keras. Plak! Rasa perih menyengat pipinya yang keriput, meninggalkan goresan merah. Namun, Nyai Laras tidak mundur. Ia tidak marah. Ia justru semakin mendekap tubuh burung itu dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya tetap teguh membalurkan pasta obat ke luka yang menganga. SSTT, SSTT. Aku tahu sakit. Aku tahu, ucapnya, suaranya bergetar menahan tangis. Dunia memang kejam pada makhluk yang jatuh. Nak, tapi kau harus kuat. Jangan biarkan mereka menang. Burung itu perlahan tenang, seolah mengerti bahasa rasa yang disalurkan lewat sentuhan hangat tangan tua itu. Tubuhnya yang tadi kaku perlahan melemas. Nyai Laras bisa merasakan otot-otot di bawah lapisan bulu tebal itu berhenti kejang. Ia telah berhasil melewati rintangan pertama. Kini, ia butuh kain untuk membalut luka itu agar tulangnya bisa menyatu kembali. Tangannya meraba-raba tumpukan kain perca di sudut. Kosong. Kain-kain itu sudah basah kuyup terkena tampias hujan atau terlalu kotor untuk luka terbuka. Ia terdiam, bingung. Satu-satunya kain kering dan bersih yang tersisa hanyalah selendang batik tulis halus yang tersimpan rapi di dalam peti kayu kecilnya. Itu adalah selendang peninggalan ibunya, satu-satunya benda berharga yang tidak ia jual saat kelaparan melanda tahun lalu. Selendang itu ia simpan untuk kain kafannya sendiri kelak. Sebuah bekal terakhir agar ia bisa mati dengan sedikit martabat. Nyai Laras merenung. Kegelapan di matanya beradu dengan kegelapan nasib. Apakah ia harus mengorbankan bekal kematiannya demi makhluk yang mungkin tidak akan bertahan sampai pagi? Tangannya bergerak sendiri, ditarik oleh nurani yang lebih terang dari matanya yang buta. Ia membuka peti, meraba kain halus itu. Teksturnya lembut, berbau bunga melati kering. Tanpa ragu lagi, ia menarik ujungnya. Srek! Bunyi kain sobek terdengar begitu nyaring dan final. Nyai Laras merobek masa depannya demi masa kini burung itu. Ia membelitkan potongan kain batik itu ke sayap sang burung, membidainya dengan potongan ranting lurus agar tulang tak bergeser. Nah, sekarang kau gagah lagi. Batik ini motif Sidomukti, biar kau jadi mulia dan bahagia. Gumamnya, tersenyum getir di balik bibir yang pecah-pecah. Tugas medis selesai, kini giliran perut yang menagih haknya. Cacing di perut Nyai Laras sudah berdemo sejak sore kemarin. Ia merangkak menuju gentong beras. Tangannya mengais dasar gentong. Hanya ada sisa kerak nasi kering dan sepotong ikan asin kecil yang kerasnya seperti batu.
Itu jatah makannya untuk 2 hari ke depan. Namun, telinganya menangkap bunyi kruyuk pelan dari arah jerami. Makhluk sebesar itu pasti butuh energi besar untuk memulihkan diri. Nyai Laras menghela napas panjang. Ia mengambil ikan asin itu, meremukkannya sedikit agar lunak, lalu tertatih kembali ke sisi burung. "Makanlah. Ini bukan daging rusa segar, tapi ini rezeki halal," katanya sambil menyodorkan potongan ikan ke paruh bengkok itu. Awalnya burung itu diam. Hidungnya mengendus aroma amis ikan. Lalu, dengan gerakan cepat namun hati-hati, paruhnya menyambar makanan dari telapak tangan Nyai Laras. Hap! Jari-jari Nyai Laras merasakan sentuhan paruh yang dingin namun tidak melukai. Ada kehati-hatian di sana, sebuah tanda kecerdasan yang membuat bulu kuduknya meremang. Burung itu memakan semuanya. Lahap! Nyai Laras meneguk air putih untuk mengganjal perutnya sendiri yang melilit. Ia berbaring di samping makhluk itu, beralaskan tanah dingin. Rasa lelah yang luar biasa akhirnya menghantam tubuh rentanya. Namun, saat ia memejamkan mata, sebuah keanehan terjadi. Dari tubuh burung elang Jawa itu, menguar hawa hangat yang tidak wajar. Bukan sekadar panas tubuh hewan biasa, melainkan kehangatan yang merambat seperti aliran listrik lembut, menjalar dari kulit ke daging, lalu menembus ke tulang-tulang tua Nyai Laras yang biasanya ngilu karena rematik. Rasa hangat itu menyelimuti gua yang dingin, seolah ada tungku api unggun tak kasat mata yang menyala di antara mereka. Nyai Laras mengerjap-ngerjapkan matanya yang buta. Dalam pandangannya yang biasanya kelam pekat, ia melihat pendar-pendar cahaya samar berwarna keemasan. Ia pikir itu hanya ilusi orang lapar, halusinasi menjelang tidur. Tapi pendar itu nyata rasanya, memberikan ketenangan batin yang aneh. Burung itu menggeser tubuhnya mendekat, menempelkan kepalanya yang berbulu halus ke lengan Nyai Laras. Ada suara mendengkur halus, getarannya merambat ke lantai gua, menciptakan gema purba yang seolah berkata, "Terima kasih." Di luar, angin masih bersiul, membawa kabar dingin. Tapi di dalam gua itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah hidupnya yang sepi, Nyai Laras merasa benar-benar hangat. Ia tertidur dengan senyum tersungging, memeluk malaikat kecil, bersayap patah yang dikirim Tuhan sebagai jawaban atas doa-doa sunyinya. Malam itu, kemiskinan tidak terasa menyakitkan, dan kegelapan tidak lagi menakutkan, karena ada detak jantung lain yang berirama bersamanya. Fajar menyelinap malu-malu ke dalam mulut gua, bukan sebagai cahaya yang bisa dilihat, melainkan sebagai kehangatan yang merambat perlahan di kulit keriput Nyai Laras. Biasanya, pagi adalah musuh terbesar bagi tubuh rentanya. Udara dingin sisa semalam biasanya akan membuat sendi-sendi lutut dan punggungnya kaku bagai kayu lapuk, memaksanya mengerang kesakitan setiap kali mencoba bangkit dari tidur. Namun, pagi ini ada yang ganjil. Sangat ganjil. Nyai Laras membuka matanya yang putih keruh, mengerjap menatap kegelapan abadi yang menjadi sahabatnya. Ia menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan udara pagi yang segar. Tidak ada rasa nyeri, tidak ada tusukan jarum di pinggangnya. Tubuhnya terasa ringan, seolah beban usia puluhan tahun telah diangkat paksa saat ia terlelap semalam. Ia menggerakkan jari-jarinya, mengepal dan membuka. Lentur, kuat. "Gusti, apakah aku sudah mati dan masuk surga?" Batinnya bertanya, setengah takut, setengah berharap. Ia meraba ke samping. Tangannya menyentuh gumpalan bulu hangat yang naik turun teratur. Raden masih di sana. Burung raksasa itu tidur dengan kepala diselipkan di bawah sayap kirinya yang sehat. Kehangatan yang tidak wajar itu masih memancar darinya. Sebuah tungku kehidupan yang diam-diam telah memanggang penyakit tua Nyai Laras semalaman. Nyai Laras tersenyum. Air mata haru merebak di sudut matanya yang kering. Ini bukan surga. Ini masih dunia yang fana. Namun rasanya sedikit lebih manis. Ia mengelus kepala burung itu dengan lembut, takut membangunkannya. "Terima kasih, Raden. Kau bawa obat apa dari Kayangan, Le?" bisiknya penuh kasih. "Or." Suara dengkuran rendah menjawab sapaannya. Burung itu terbangun. Nyai Laras mendengar gesekan kuku-kuku tajam di lantai batu. Raden tidak lagi tergolek lemah seperti semalam. Ia mencoba berdiri, meski tertatih dan berat sebelah karena sayap kanannya yang dibebat kain batik Sido Mukti. Tiba-tiba, paruh burung itu menarik ujung kain jarik Nyai Laras. Srek, srek.
Tarikannya tegas, memaksa wanita tua itu untuk bangkit. Mau kemana? Jangan banyak gerak dulu, nanti tulangmu geser lagi. Nyai Laras panik. Tangannya mencoba menahan tubuh burung itu. Tapi Raden berkeras. Ia menyeret tubuhnya menuju bagian belakang gua, sudut lembab yang jarang dijamah Nyai Laras karena di sana atap gua bocor dan selalu becek. Biasanya, Nyai Laras menghindari area itu karena takut terpleset lumut licin. Namun, tarikan paruh Raden begitu gigih. Dengan berpegangan pada dinding gua yang dingin, Nyai Laras menuruti kemauan pasiennya itu. Langkah mereka berhenti di pojok gua yang gelap. Aroma tanah basah dan humus menyeruak kuat di sana. Raden mematuk-matuk tanah dengan bunyi tuk yang nyaring, seolah menunjuk sesuatu. Nyai Laras berjongkok, tangannya meraba permukaan tanah yang gembur. Jemarinya menyentuh sesuatu yang tumbuh berumpun. Batangnya lunak, tudungnya lebar dan kenyal seperti telinga manusia. Hidungnya yang tajam segera mengenali aroma khas itu. Aroma hutan murni yang mahal. Jamur pelawan. Desisnya tak percaya. Jantungnya berdegup kencang. Jamur pelawan adalah harta karun hutan yang sangat langka. Biasanya jamur ini hanya tumbuh di musim tertentu, di bawah pohon pelawan merah, dan seringkali dijaga oleh ular berbisa. Harganya di pasar desa bisa setara dengan beras untuk makan sebulan penuh. Bagaimana bisa jamur ini tumbuh subur di dalam gua kapur yang gersang? Dan bagaimana bisa jumlahnya sebanyak ini? Tangannya terus meraba, menemukan rumpun demi rumpun yang gemuk dan segar. Ini bukan kebetulan. Ini adalah berkah. Kau yang menumbuhkan ini, Raden? Tanyanya dengan suara bergetar. Burung itu hanya menggesekkan kepalanya ke bahu Nyai Laras. Sebuah gestur manja yang meluluhkan hati. Nyai Laras tertawa kecil. Suara tawa yang sudah bertahun-tahun hilang dari bibirnya. Ia bergegas memetik jamur-jamur itu dengan hati-hati, menampungnya dalam bakul anyaman bambu yang belum jadi. Hari ini kita makan enak, Raden. Selebihnya akan Mbah jual ke pasar. Kita beli ikan segar untukmu, ya. Semangat hidup Nyai Laras membara kembali. Dengan bakul berisi jamur di punggung dan tongkat di tangan, ia pamit pada Raden. Ia harus turun ke kaki bukit, ke perbatasan desa untuk menukar harta karun ini. Ia menutup mulut gua dengan tumpukan ranting kering, agar tidak ada hewan buas lain yang masuk. Perjalanan turun dari tebing kapur selalu berbahaya. Jalan setapak itu sempit, curam, dan penuh kerikil tajam yang siap menggelincirkan siapa saja. Namun hari ini, kaki Nyai Laras melangkah pasti. Tongkatnya mengetuk batu, tok, tok. Dengan irama yang riang, angin pagi menerpa wajahnya, membawa aroma asap dapur dari rumah-rumah warga desa di lembah bawah. Namun, senyum di wajahnya perlahan pudar saat ia mendekati mata air di pinggir hutan, tempat biasa para warga mengambil air. Telinganya yang tajam menangkap suara-suara berat laki-laki. Suara yang penuh dengan nada tamak dan kasar. Nyai Laras hafal suara itu. Itu suara Ki Jabat, tengkulak kaya yang menguasai separuh tanah desa, dan beberapa anak buahnya. Nyai Laras melambat, bersembunyi di balik batang pohon beringin besar. Ia menajamkan pendengaran, menyerap informasi layaknya spons menyerap air. Aku lihat sendiri semalam, Ki. Ada cahaya jatuh di tebing karang itu. Suara seorang pemuda terdengar berapi-api. Warnanya emas. Terus ada suara ledakan. Kau jangan mabuk kecubung, Dul. Sahut suara berat serak-serak basah, Ki Jabat. Kalau itu meteor, pasti ada batunya. Batu meteor harganya mahal, bisa buat nambah istri lagi. Bukan meteor, Ki. Itu pasti wahyu. Atau malah pusaka yang jatuh. Timpal suara lain. Tapi jatuhnya pas di arah gua hantu tempat si nenek gila itu. Nyai Laras menahan napas. Tangannya mencengkeram erat bakul jamurnya, hingga buku-bukunya memutih. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Mereka membicarakan Raden. Si buta itu. Ki Jabat mendengus. Ludahnya terdengar jatuh ke tanah. Cuih. Orang tua bau tanah itu pasti menyembunyikan sesuatu. Dulu cucunya mati tumbal. Sekarang dia pasti pelihara tuyul atau siluman di gua itu. Makanya dia betah sendirian di sana.
Kita grebek saja, Ki. Jangan sekarang. Tunggu tanggal mainnya. Kalau benar ada pusaka atau benda langit, itu milik desa. Milikku. Kita pantau saja dulu. Kalau si nenek turun bawa barang aneh, langsung cegat. Nyai Laras gemetar. Rasa dingin yang tadi hilang kini kembali menyergap. Bukan di tulang, tapi di ulu hati. Mereka mengincarnya. Lebih parah lagi, mereka mengincar Raden. Jika mereka tahu ada elang Jawa langka, atau makhluk ajaib apapun itu, di dalam guanya, Ki Jabat tidak akan segan-segan membunuhnya dan menjual Raden sebagai hiasan dinding atau obat kuat. Dunia bawah ternyata masih sama kejamnya. Tidak ada tempat bagi yang lemah. Nyai Laras memutar otak. Ia tidak boleh lewat jalan utama. Ia tidak boleh menjual jamur ini ke pasar desa tempat Ki Jabat berkuasa. Ia harus memutar jauh, menembus semak berduri menuju desa sebelah yang jaraknya 5 kilometer lagi. Kakinya mungkin sanggup berkat keajaiban pagi tadi, tapi hatinya kini dilingkupi awan kelam kekhawatiran. Ia meraba dadanya, merasakan detak jantung yang memburu. Tenang, Laras, tenang. Bisik batinnya keras-keras. Kau punya tugas. Kau pelindung sekarang. Kau bukan lagi nenek tua tak berguna. Dengan langkah mengendap-endap, ia memutar arah, menjauhi mata air. Duri rotan menggores betisnya, tapi ia tidak peduli. Rasa sakit fisik ini tidak sebanding dengan bahaya yang mengintai cucu barunya di gua sana. Ia akan berjalan lebih jauh, bekerja lebih keras. Demi Raden. Demi satu-satunya makhluk yang memandangnya dengan cinta, bukan dengan jijik. Di atas sana, di puncak tebing, awan hitam mulai berkumpul lagi. Seolah alam sedang memberi pertanda bahwa ujian yang sesungguhnya baru saja dimulai. Perang antara ketulusan seorang nenek buta melawan keserakahan manusia bermata awas akan segera meletus. Matahari mungkin sudah tergelincir jauh ke barat, menyisakan semburat jingga yang hanya bisa dirasakan Nyai Laras sebagai penurunan suhu udara yang drastis. Perjalanan pulang dari desa seberang adalah siksaan fisik yang nyata. Kaki tuanya, yang pagi tadi sempat rasa ringan berkat keajaiban silang, kini kembali berdenyut nyeri, memprotes setiap langkah mendaki di jalan setapak tebing yang terjal. Napasnya memburu, tersengal-sengal seperti pompa angin bocor. Namun, di balik rasa sakit yang menjalar dari tumit hingga pinggang, ada senyum kemenangan yang tersungging di bibirnya. Di punggungnya, bakul anyaman tidak lagi berisi jamur, melainkan benda-benda berharga. Sebungkus beras pulen, garam, minyak kelapa, dan 3 ekor ikan bandeng segar yang sisiknya masih licin. Ia berhasil. Ia telah menembus semak berduri, memutar jalan sejauh 5 kilometer demi menghindari antek-antek Ki Jabat, dan menukar emas hutan, pemberian Raden dengan napas kehidupan, untuk beberapa hari ke depan. Nyai Laras meraba dinding batu kapur yang dingin, penanda bahwa ia sudah dekat dengan mulut gua. Jantungnya berdebar, bukan karena lelah, tapi karena rindu. Perasaan ini asing baginya. Sudah puluhan tahun ia pulang ke gua ini, hanya untuk disambut oleh sunyi dan gema langkah kakinya sendiri. Tapi hari ini, ada seseorang yang menunggu. Ada nyawa yang bergantung padanya. Raden, Embah pulang. Serunya parau saat kakinya menyentuh lantai gua yang rata. Hening sejenak. Ketakutan sesaat menyergap batinnya. Bagaimana jika ada macan masuk? Bagaimana jika Ki Jabat menemukannya? Kleek. Suara paruh beradu pelan terdengar, diikuti bunyi kepak sayap tunggal yang menyeret di lantai. Suara itu adalah musik terindah yang pernah didengar telinga tua Nyai Laras. Raden menyambutnya. Hewan itu tidak diam di pojok, melainkan menyeret tubuhnya mendekat ke mulut gua, seolah ia pun cemas menunggu kepulangan inangnya seharian ini. Nyai Laras berlutut, meletakkan bakulnya, dan langsung merentangkan tangan. Kepala burung itu menelusup kelekukan lehernya. Bulu-bulu halusnya menggelitik kulit keriput Nyai Laras. Ada lenguhan panjang dari burung itu, sebuah keluhan manja seolah berkata, "Kau lama sekali." "Maaf ya, nak. Jalanan licin, Embah harus hati-hati," bisik Nyai Laras sambil mengelus punggung burung itu, memastikan bebat kain batik Sido Mukti masih terpasang rapi. "Tapi lihat, Embah bawa apa?" Malam itu, gua yang biasanya gelap dan apek berubah menjadi dapur yang hangat. Nyai Laras menyalakan tungku api kecil dari ranting kayu kering.
Aroma asap kayu bercampur dengan bau gurih ikan bakar seketika memenuhi rongga batu itu, mengusir bau lumut dan kelam yang selama ini bertahta. Suara desis minyak ikan yang menetes ke bara api terdengar ces, memecah kesunyian malam. Nyai Laras bekerja dengan ketangkasan seorang ibu. Meski matanya buta, tangannya hafal letak garam, letak piring seng penyok, dan letak mulut burung itu. Ia menyuir daging ikan bandeng yang paling tebal, membuang duri-durinya dengan ketelitian seorang ahli bedah. Ia tidak mau, cucu, barunya tersedak. Makanlah. Ini upahmu karena sudah pintar menjaga rumah, ucapnya sambil menyodorkan suiran daging putih yang mengepul hangat. Raden mematuknya lahap. Namun, setelah suapan ketiga, burung itu melakukan sesuatu yang membuat Nyai Laras tertegun. Raden berhenti makan. Ia mendorong sisa ikan utuh di hadapannya dengan paruh, menggesernya pelan ke arah lutut Nyai Laras. Burung itu mengeluarkan suara kur rendah, lalu menundukkan kepala, diam tak bergerak. Nyai Laras meraba ikan di lututnya, lalu meraba kepala burung itu. Kenapa berhenti? Tidak enak. Burung itu mendorong lagi tangan Nyai Laras ke arah mulut wanita tua itu sendiri. Seketika, pemahaman itu menghantam batin Nyai Laras sebagai ombak menghantam karang. Burung ini menolak makan jika ibunya belum makan. Ia mengerti konsep berbagi. Ia mengerti bahwa wanita tua di hadapannya pun kelaparan. Ini bukan sekadar naluri hewan buas. Ini adalah etika. Ini adalah budi pekerti yang bahkan sering dilupakan manusia-manusia sempurna di desa bawah sana. Air mata Nyai Laras menetes tanpa permisi, jatuh membasahi pipinya yang kotor oleh debu jalanan. Ya Gusti, inikah rasanya dimanusiakan oleh hewan? Batinnya terguncang. Selama ini, manusia memberinya sisa makanan dengan cara melempar, seolah ia anjing kurap. Tapi makhluk rimba ini, Raja Langit yang jatuh ini, menyuguhkan makanan padanya dengan hormat. Baik-baik, kita makan sama-sama ya, Le, isaknya pelan. Maka terjadilah perjamuan kudus di dalam gua batu itu. Seorang nenek buta dan seekor elang cacat makan dari satu piring seng yang sama, berbagi nasi dan ikan di bawah temaram cahaya bara api. Tidak ada meja mewah, tidak ada taplak sutra, hanya ketulusan yang telanjang dan mengharukan. Selesai makan, Nyai Laras membersihkan sisa duri. Perutnya kenyang, hatinya penuh. Ia bersandar pada dinding gua, meluruskan kakinya yang pegal. Raden merangkak naik, meletakkan kepalanya di pangkuan Nyai Laras. Mata elang itu, yang konon setajam mata dewa, menatap wajah keriput Nyai Laras lekat-lekat, seolah sedang merekam setiap garis penderitaan di sana. Nyai Laras mulai bersenandung. Sebuah tembang Jawa kuno, Dandang Gula, yang biasa ia nyanyikan untuk menidurkan gendis dulu. Suaranya serak, pecah di nada tinggi, namun syarat dengan perasaan yang dalam. Yogyanira kang para prajurit, lamun bisa saminya anulada. Di tengah senandung itu, Nyai Laras merasakan perubahan atmosfer lagi. Udara di sekitar mereka bergetar halus. Luka gores di betisnya akibat duri tadi siang terasa gatal, lalu hangat, dan perlahan rasa perihnya lenyap. Ia meraba kakinya. Kulit yang tadinya robek kini terasa menutup, menyisakan garis tipis sehalus benang sutra. Ia terdiam, nyanyiannya terputus. Tangannya beralih meraba kepala Raden. Ada denyutan magis di sana, seirama dengan detak jantungnya sendiri. Burung ini sedang memperbaiki dirinya lagi. Kau bukan burung sembarangan, kan? Bisik Nyai Laras, kali ini bukan bertanya, tapi memastikan. Kau dikirim untuk menjaga sisa hidupku yang renta ini. Raden memejamkan mata, kepalanya semakin berat di pangkuan Nyai Laras. Di luar gua, angin malam mulai menderu lagi, membawa kabar buruk dari kejauhan. Telinga tajam Nyai Laras menangkap suara langkah kaki banyak orang di kejauhan, mungkin masih di kaki bukit, tapi arahnya menuju ke sini. Juga gonggongan anjing pemburu yang bersahutan. Dunia luar tidak akan membiarkan mereka damai terlalu lama. Tapi malam ini, di dalam rahim batu yang kokoh ini, Nyai Laras merasa lebih kuat dari benteng manapun. Ia memiliki pelindung. Ia memiliki keluarga. Ia memeluk leher Raden, menanamkan tekad baja dalam hatinya yang buta. Biarlah mereka datang. Biarlah iblis sekalipun yang mengetuk pintu. Tak akan kubiarkan sehelai bulumu jatuh ke tangan mereka.
Raden. Demi nyawaku. Kegelapan malam menelan gua itu, namun di dalamnya, dua sukma yang terluka telah menyatu menjadi satu kekuatan yang tak terpisahkan. Kabut pagi menggantung tebal di bibir gua, putih dan pekat seperti kapas basah yang menyumbat kerongkongan lembah. Bagi Nyai Laras, pagi itu biasanya hanya ditandai oleh perubahan suhu dan riuh rendah kicauan burung-burung kecil yang berebut ulat. Namun, hari ini berbeda. Ada sensasi listrik statis yang menggelitik tengkuknya. Sebuah sinyal tak kasat mata yang memberitahu bahwa dunia di sekitarnya sedang berubah wujud. Ia duduk bersila di atas tikar pandan yang sudah robek di sana-sini. Di tangannya, bilah-bilah bambu apus yang telah direndam air sungai semalaman terasa dingin dan licin. Hari ini ia harus menganyam. Persediaan beras memang aman untuk 3 hari, namun takdir kemiskinan mengajarkan satu hal mutlak. Jangan pernah berhenti bekerja sebelum ajal menjemput. Rasa aman adalah ilusi berbahaya bagi rakyat jelata sepertinya. Raden, kau jangan main-main di pinggir jurang. Ya, sayapmu belum pulih, tegur Nyai Laras tanpa menoleh. Telinganya menangkap suara srek-srek, gesekan kuku cakar di lantai batu. Raden tidak menjauh. Burung itu justru mendekat, duduk bertengger di atas batu yang agak tinggi tepat di samping Nyai Laras. Napas hangat hewan itu menerpa pipi kanan Nyai Laras secara berkala, ritmis dan menenangkan. Seolah-olah Raden sedang menjadi mandor yang mengawasi pekerjaan inangnya. Nyai Laras mulai menggerakkan jemarinya. 1 masuk, 2 lompat. 1 masuk, 2 lompat. Pola anyaman kepis, wadah ikan, yang sederhana. Ia sudah membuat ribuan kepis sepanjang hidupnya. Ia bisa melakukannya sambil tidur, sambil menangis, bahkan sambil sekarat. Namun, saat bilah bambu ketiga diselipkan, sesuatu yang aneh terjadi. Raden mengeluarkan suara kur yang panjang dan bergetar. Nadanya berbeda dari dengkuran tidur. Nada itu memiliki frekuensi rendah yang merambat masuk ke dalam gendang telinga Nyai Laras, lalu terus menjalar ke syaraf-syaraf otaknya yang telah lama tertidur dalam kegelapan. Tiba-tiba, tangan Nyai Laras berhenti. Ada gambar yang meledak di dalam kepalanya. Bukan gambar seperti kenangan masa lalu yang buram dan sepia. Ini adalah gambar yang tajam, hidup, dan sekarang. Ia melihat sepasang tangan keriput yang sedang memegang bambu. Tangan itu kurus, kulitnya coklat tua berbintik hitam, dengan urat-urat biru yang menonjol seperti akar pohon beringin. Kuku-kukunya kotor oleh getah. Nyai Laras tersentak. Jantungnya serasa copot. Itu tanganku. Batinnya menjerit ngeri bercampur takjub. Ia tidak sedang melihat dengan mata fisiknya yang buta. Sudut pandang itu datang dari samping, dari atas, dari posisi di mana Raden duduk. Ia melihat dirinya sendiri dari mata sang elang. Penglihatan itu sangat detail. Jauh lebih tajam dari mata manusia normal manapun yang pernah ia miliki dulu sebelum buta. Ia bisa melihat serat-serat halus pada bambu, butiran debu yang melayang-layang diterpa sinar matahari yang menerobos masuk, bahkan kutu kecil yang merayap di ujung selendang batiknya. Dunia yang selama 10 tahun terakhir hanyalah kelam dan hitam pekat, tiba-tiba meledak dalam warna-warna yang menyakitkan saking indahnya. Warna coklat tanah, warna hijau lumut, warna abu-abu batu kapur. Raden, kau meminjamkan matamu, bisik Nyai Laras, suaranya tercekat di tenggorokan. Ia mencoba menggerakkan tangannya. Di dalam benaknya, ia melihat tangan itu bergerak. Sinkron. Nyata. Rasa pusing yang hebat menghantam kepalanya. Sensasi mabuk laut karena otaknya belum siap menerima banjir informasi visual yang mendadak ini. Namun, ia tidak mau berhenti. Rasa rindu akan cahaya mengalahkan rasa sakit itu. Dengan panduan, mata pinjaman, itu, Nyai Laras kembali menganyam. Tapi kali ini, ia tidak membuat pola sederhana. Tangannya bergerak liar namun terukur, dipandu oleh naluri seni yang entah datang dari mana. Ia mengambil bilah bambu yang lebih tipis, memilihnya, menyisipkannya dengan teknik rumit yang belum pernah ia pelajari. Raden terus mengeluarkan suara dengkuran magis itu, menjaga koneksi batin tetap stabil. Seolah-olah burung itu adalah antena pemancar, dan Nyai Laras adalah penerimanya. Mereka bukan lagi dua makhluk berbeda. Mereka adalah satu kesatuan organik, elang sebagai mata, manusia sebagai tangan. Simbiosis yang melampaui logika fana.
Waktu berlalu tanpa terasa. Matahari merangkak naik, menyinari mulut gua dengan garang. Keringat sebesar biji jagung mengalir di pelipis Nyai Laras. Tapi ia tidak berhenti. Ia seperti orang kesurupan, terbuai dalam tarian anyaman yang memabukkan. Tak. Koneksi itu putus tiba-tiba saat Raden melompat turun dari batu untuk minum. Dunia Nyai Laras kembali gelap gulita dalam sekejap. Hitam. Kosong. Rasa kehilangan yang mendadak itu membuatnya lemas. Seolah nyawanya baru saja dicabut paksa lalu dikembalikan lagi. Ia terengah-engah. Dadanya naik turun dengan cepat. Hah? Sudah? Hanya sebentar, Le? Keluhnya. Ada nada kecewa yang mendalam. Namun, kekecewaan itu sirna saat ia meraba benda yang ada di pangkuannya. Itu bukan kepis ikan biasa. Teksturnya padat, halus, dan rumit. Ia meraba pola anyaman itu, berbentuk spiral yang saling mengunci, kokoh namun luwes. Ini adalah mahakarya. Tanpa ia sadari, ia telah membuat sebuah bronjong, keranjang, dengan motif yang menyerupai susunan bulu sayap elang. Dan yang lebih ajaib lagi, benda itu terasa hangat. Bukan hangat karena gesekan tangan, tapi hangat yang memancar dari dalam serat bambu itu sendiri. Benda ini bernyawa, pikir Nyai Laras gemetar. Ia mengangkat keranjang itu tinggi-tinggi, seolah menawarkannya pada langit. Meski ia tak bisa melihatnya lagi, ia tahu keranjang itu indah. Mungkin, keranjang ini bisa laku mahal. Mungkin, ini adalah jalan keluar dari kemiskinan yang mencekik lehernya. Tiba-tiba, suara kepak sayap ribut terdengar dari luar gua. Bukan kepak sayap elang, melainkan kepak sayap burung-burung kecil, kutilang, gereja, perenjak, yang datang berbondong-bondong. Mereka hinggap di bibir gua, mencicit ramai. Cuit, cuit, cuit. Nyai Laras bingung. Ada apa ini? Kenapa ribut sekali? Seekor burung kutilang nekat terbang masuk, lalu menjatuhkan sesuatu tepat di pangkuan Nyai Laras, di atas keranjang anyaman barunya. Tuh! Lalu terbang lagi, disusul burung lain. Tuh! Tuh! Nyai Laras meraba benda-benda kecil yang dijatuhkan itu. Biji-bijian, buah beri hutan, ulat gemuk. Ia ternganga. Burung-burung liar itu. Mereka memberikan upeti. Mereka meletakkan makanan di dalam keranjang anyaman yang ia buat bersama Raden. Nyai Laras menoleh ke arah Raden, atau ke arah di mana ia mendengar napas burung itu. Kau rajanya, ya? Mereka tunduk padamu, atau mereka menghormati keranjang ini? Raden hanya menjawab dengan bunyi paruh yang dikatupkan pelan. Klek. Nyai Laras sadar, keranjang di pangkuannya kini bukan sekadar anyaman bambu. Benda itu telah dialiri energi semesta melalui perantara Raden. Keranjang itu memiliki aura pemikat, sebuah magnet bagi rezeki alam. Siapapun yang memiliki keranjang ini, tidak akan pernah kekurangan pangan. Rasa takut dan takjub bercampur aduk. Kekuatan sebesar ini, apakah pantas dimiliki oleh nenek tua yang bau tanah sepertinya? Kekuatan ini bisa menjadi berkah, tapi juga bisa menjadi kutukan jika tercium oleh hidung-hidung serakah seperti Ki Jabat. Kita harus sembunyikan ini, Raden, bisik Nyai Laras tegas, menyembunyikan keranjang ajaib itu di balik tumpukan jerami paling dalam. Dunia luar belum siap melihat keajaibanmu. Mereka akan menyebut kita gila, atau lebih parah, musyrik. Di kejauhan, gema suara azan zuhur sayup-sayup terdengar terbawa angin, mengingatkan Nyai Laras pada realitas waktu manusia. Namun di dalam gua itu, waktu telah melengkung. Ia baru saja mencicipi setetes anggur surga, melihat dunia kembali, dan rasa manisnya membuat ia ketagihan sekaligus ngeri. Nyai Laras memeluk lututnya, merenung dalam gelap. Ia sadar, hidupnya yang tenang dan sunyi sudah berakhir. Kini ia adalah penjaga rahasia. Penjaga jembatan antara dunia manusia yang kasar dan dunia hewan yang penuh magis. Dan Raden, sang elang Jawa yang patah sayap itu, kini berdiri tegak di mulut gua, menatap lembah di bawah sana dengan sorot mata tajam. Seolah menantang siapa saja yang berani mengusik kedamaian inangnya. Siluetnya hitam pekat membelah cahaya siang, gagah bak panglima perang yang siap menyambut badai. Pagi itu, Nyai Laras turun gunung bukan sebagai pengemis, melainkan sebagai pedagang. Di punggungnya,
Selendang gendongan tua menahan beban 5 buah bakul anyaman bambu yang baru ia selesaikan semalam. Bakul-bakul itu bukanlah keranjang ajaib yang kemarin dipenuhi upeti burung. Benda keramat itu telah ia kubur dalam-dalam di bawah tumpukan jerami, dijaga ketat oleh Raden. Bakul yang ia bawa hari ini adalah bakul biasa, namun tangan yang membuatnya masih merekam gema ketelitian mata elang. Anyamannya rapat, simpulnya kokoh, dan bilah bambunya diserut sehalus kulit bayi. Jaga rumah, Raden. Jangan bersuara, pesannya sebelum pergi. Raden, sang elang Jawa, hanya menatapnya dengan mata bening yang tenang, berdiri tegak di atas batu cadas layaknya patung penjaga gerbang. Tidak ada rengekan ingin ikut, tidak ada keributan. Hewan itu mengerti tugasnya. Kesepahaman tanpa kata ini membuat langkah Nyai Laras terasa lebih ringan, meski lutut tuanya tetap berderit memprotes turunan terjal tebing kapur. Sesampainya di perbatasan desa, matahari sudah sepenggalah naik. Pasar Wage sedang ramai-ramainya. Aroma terasi bakar, keringat manusia, dan tahi kuda bercampur aduk menjadi bau khas kehidupan yang menyesakan. Biasanya, kedatangan Nyai Laras akan disambut dengan kesunyian canggung. Orang-orang akan minggir, menutup hidung, atau berbisik sinis tentang nenek gila dari gua hantu. Namun hari ini, atmosfernya lain. Saat Nyai Laras menggelar dagangannya di sudut pasar yang becek, seorang ibu muda berhenti. Matanya tertuju pada bakul-bakul itu. "Mbah, ini buatan Mbah sendiri?" tanya wanita itu, tangannya meraba permukaan anyaman. Iya, enduk. "Dari bambu apus pilihan," jawab Nyai Laras lirih. Kepalanya tertunduk, takut menatap lawan bicara. "Halus sekali. Beda sama buatan Pak Karso yang kasar dan banyak serabutnya," gumam wanita itu kagum. "Berapa, Mbah?" Seikhlasnya saja, enduk. "Buat beli beras." Wanita itu meletakkan 2 keping uang perak ke telapak tangan Nyai Laras. Jumlah yang 2 kali lipat lebih banyak dari harga pasaran. Nyai Laras terkesiap, hendak menolak, tapi pembeli lain sudah datang mengerubungi. Aku mau 1, Mbah. "Buat wadah beras di rumah. Yang ini kokoh betul." "Wah, baunya wangi ya? Seperti bau bunga kantil." Nyai Laras bingung. Wangi? Ia mencium anyamannya sendiri. Memang, ada aroma samar yang menempel di sana. Bukan bau apek gua, melainkan aroma hutan segar dan sedikit wangi melati, aroma yang sama yang menguar dari tubuh Raden. Rupanya, berhari-hari hidup bersama makhluk ajaib itu telah meninggalkan jejak feromon yang memikat pada apapun yang disentuh Nyai Laras. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kelima bakul itu ludes terjual. Kantong kain di pinggang Nyai Laras yang biasanya kempis, kini berdenting riang berisi kepingan uang. Hatinya membuncah. Ia bisa membelikan Raden daging ayam segar hari ini. Ia bisa membeli selimut baru. Namun, kebahagiaan di dunia manusia selalu datang sepaket dengan iri dengki. Dari lapak di seberang jalan, sepasang mata merah menatap tajam. Itu Yutinem, pedagang perabotan pasar yang terkenal judes dan bermulut pedas. Dagangannya hari ini sepi, kalah telak oleh pesona anyaman si nenek buta. Yutinem meludah ke tanah. "Cuy." Ia berjalan menghentak-hentak mendekati Nyai Laras yang sedang membereskan tikar. "Heh, Laras," bentaknya kasar. Suaranya melengking membelah keramaian pasar. Nyai Laras tersentak, bahunya menciut. Trauma masa lalu akan hinaan kembali menghantuinya. "Iya, Yu. Pakai klinik apa kau?" "Hah?" tuduh Yutinem, telunjuknya yang gemuk menuding hidung Nyai Laras. "Biasanya anyamanmu jelek, miring-miring. Tiba-tiba jadi bagus, laku keras, terus bau bunga mayat begini? Kau pasti melihara tuyul kan di gua itu?" Pasar mendadak hening. Kata tuyul dan klinik adalah pemicu yang berbahaya di desa yang masih memegang erat tahayul ini. Beberapa warga yang tadi membeli bakul mulai kasakusuk. Wajah mereka berubah ragu. "Tidak, Yu. Demi Gusti Allah, saya cuma menganyam biasa." Suara Nyai Laras bergetar hebat. Keringat dingin mengucur di punggungnya. "Alah, jangan bawa-bawa Gusti." Yutinem maju selangkah, menendang tikar Nyai Laras hingga debu beterbangan. "Orang-orang bilang kau sering ngomong sendiri di tebing.
Sekarang kau turun bawa barang dagangan yang bikin orang terpukau. Itu namanya guna-guna. Penglaris. Usir saja. Seru suara lain dari kerumunan, suara laki-laki. Itu salah satu anak buah Ki Jabat yang kebetulan lewat. Desa kita lagi kena paceklik. Jangan-jangan rezeki kita disedot sama pesugihan nenek ini. Situasi memanas dengan cepat. Masa yang tadi ramah berubah menjadi beringas. Tatapan kagum berganti menjadi tatapan jijik dan takut. Nyai Laras mundur teratur. Tangannya mendekap erat kantong uang di pinggangnya. Bukan karena serakah, tapi uang itu adalah jatah makan Raden. Ia tidak boleh kehilangan uang itu. Saya permisi, saya permisi. Cicitnya ketakutan. Ia berbalik dan lari. Atau lebih tepatnya, menyeret kakinya secepat mungkin menjauhi kerumunan. Ada batu melayang, mengenai bahunya. Buk! Sakit, tapi ia tidak berhenti. Teriakan, penyihir, dan musyrik menggema di belakang punggungnya, mengejarnya seperti anjing gila. Nyai Laras tidak menoleh lagi. Ia terus berjalan, mendaki jalan setapak menuju hutan. Air matanya bercucuran membasahi pipi yang keriput. Dunia manusia memang kejam. Sebaik apapun ia berusaha, seindah apapun karyanya, di mata mereka ia tetaplah sampah yang harus dibuang. Fitnah lebih tajam daripada paruh elang manapun. Napasnya putus-putus saat ia akhirnya mencapai mulut gua. Kakinya lemas, tubuhnya gemetar hebat karena syok. Ia ambruk di pintu masuk gua, menangis terisak-isak menumpahkan segala getir yang menyesakkan dada. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar menaunginya. Raden ada di sana. Elang itu tidak menyambutnya dengan lompatan riang seperti kemarin. Kali ini, hewan itu mendekat dengan perlahan. Sayapnya yang lebar, satu yang sehat, dibentangkan menudungi tubuh Nyai Laras yang meringkuk, seolah menjadi payung pelindung dari kekejaman dunia. Raden menempelkan kepalanya ke dahi Nyai Laras. Mata burung itu menatap tajam ke arah jalan setapak di bawah sana. Sorot matanya berubah. Tidak lagi bening dan tenang, melainkan berkilat merah saga. Ada aura membunuh yang menguar dari tubuhnya, membuat udara di sekitar gua menjadi berat dan statis. Nyai Laras merasakan kemarahan itu. Kemarahan yang bukan miliknya, tapi milik sang hewan pelindung. Sudah, Raden, sudah. Isak Nyai Laras, memeluk leher burung itu erat-erat. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka cuma buta, lebih buta daripada aku. Raden mengeluarkan suara pekikan rendah yang tertahan di tenggorokan, seperti geraman harimau. Grrrhh. Burung itu tahu tuannya disakiti. Burung itu tahu ada air mata yang tumpah. Dan bagi seekor hewan yang telah mengikat janji setia, air mata tuannya adalah deklarasi perang. Nyai Laras menghapus air matanya. Ia menatap wajah Raden, meski samar. Ia sadar, mulai detik ini, ia tidak bisa lagi turun ke desa dengan aman. Jalan hidupnya telah bercabang. Ia harus memilih antara menjadi manusia yang diterima masyarakat atau menjadi ibu bagi makhluk buangan ini. Dan pilihannya sudah jelas. Ia membuka bungkusan daun pisang yang sempat ia beli di pasar sebelum keributan terjadi. Sepotong daging ayam mentah. Ia menyuapkannya pada Raden. Makanlah, nak, biar kau cepat kuat. Bisiknya dengan suara yang tiba-tiba menjadi dingin dan tegas. Mulai besok, kita tidak usah turun lagi. Kita hidup dari hutan. Kita hidup dari cara kita sendiri. Persetan dengan mereka. Di luar, langit berubah mendung pekat. Guntur menggelegar di kejauhan, seirama dengan dendam yang mulai tumbuh di hati sang elang. Fase kedamaian telah berakhir. Angin membawa bau badai, badai yang sesungguhnya. Dan kali ini, Ki Jabat dan warga desa tidak akan menghadapi nenek tua yang lemah, melainkan sepasang sukma yang siap mencabik siapa saja yang berani mengusik sarang mereka. Ikatan batin itu telah sempurna, terpatri oleh luka, dikuatkan oleh fitnah. 3 hari telah berlalu sejak insiden di Pasar Wage. 3 hari yang terasa seperti 3 abad bagi Nyai Laras. Sejak diusir dan dilempari batu, ia mengurung diri di dalam gua kapur itu, menutup akses dunia luar dengan dinding ketakutan yang tebal. Ia tidak lagi berani menuruni tebing, bahkan sekadar untuk mencari air bersih di mata air terdekat.
Ia bertahan hidup dengan sisa air hujan yang menetes dari stalaktit dan sisa beras yang kian menipis. Suasana di dalam gua terasa mencekam. Udara tidak lagi sejuk, melainkan berat dan memuakkan, seolah langit-langit batu itu turun perlahan hendak menghimpit mereka. Raden, sang elang Jawa, juga berubah. Hewan itu tidak lagi tidur dengan tenang. Sepanjang hari, ia bertengger di bibir gua, matanya yang bening kini senantiasa waspada menatap ke bawah, ke arah jalur setapak yang berkelok-kelok menuju desa. Bulu-bulu di tengkuknya sering berdiri tegak, merespons ancaman tak kasat mata yang terbawa angin. Malam ini, kegelapan datang lebih cepat. Awan hitam bergulung-gulung menutupi bulan, membuat hutan di sekitar tebing menjadi lautan tinta pekat. Nyai Laras duduk memeluk lutut di sudut gua, tubuhnya menggigil bukan karena dingin, melainkan karena firasat buruk yang menghunjam jantungnya. Telinganya yang tajam menangkap suara-suara yang tidak lazim. Biasanya, malam adalah orkestra jangkrik dan burung hantu. Tapi malam ini, suara alam bungkam. Senyap. Kesunyian itu kemudian disobek oleh suara lain. Srek, srek, tuk. Suara langkah kaki. Banyak langkah kaki. Bukan langkah hewan yang ringan dan hati-hati, melainkan langkah manusia yang berat, kasar, dan penuh arogansi. Suara parang menebas semak belukar terdengar nyaring. Ceras, ceras. Mereka membuka jalan paksa, mendaki tebing menuju sarangnya. Nyai Laras merangkak mendekati bibir gua. Hidungnya mencium aroma yang membuatnya mual. Bau minyak tanah. Bau asap damar. Raden sembunyi. Bisiknya parau. Tangannya gemetar mencoba mendorong tubuh besar burung itu ke celah sempit di belakang gua. Namun Raden menolak. Ia menancapkan cakar-cakarnya yang kuat ke lantai batu. Kerak. Bunyi batu tergores terdengar ngilu. Burung itu mengembangkan sayap kirinya yang lebar, sementara sayap kanannya yang masih dibebat kain batik sedikit berkedut. Ia membusungkan dada, memblokir jalan masuk seolah menjadi benteng terakhir bagi inangnya. Dari kejauhan, titik-titik cahaya jingga mulai terlihat merayap naik di lereng bukit. Obor. 1, 2, 10. Ada belasan obor yang bergerak seperti ular api yang hendak menelan kegelapan tebing. Cahaya api itu memantul di dinding-dinding kapur, menciptakan bayangan-bayangan raksasa yang menari mengerikan. Teriakan-teriakan mulai terdengar jelas. Bakar saja sarangnya. Serat keluar nenek sihir itu. Cari harta karunnya. Itu suara Ki Jabat. Suara yang penuh dengan angkara murka dan nafsu duniawi yang dibungkus dalih agama. Jantung Nyai Laras berdegup kencang hingga terasa sakit di rusuknya. Mereka benar-benar datang. Mimpi buruknya menjadi nyata. Gua ini bukan lagi tempat perlindungan. Gua ini adalah jalan buntu. Nyai Laras mundur. Punggungnya menabrak dinding dingin. Ia tidak punya senjata. Ia buta. Ia tua. Apa yang bisa ia lakukan melawan gerombolan laki-laki bersenjata golok? Dalam kepanikan itu, Raden menoleh padanya. Dalam keremangan cahaya obor yang mulai mendekat, Nyai Laras, melalui sisa-sisa koneksi batin mereka, bisa merasakan emosi burung itu. Tidak ada rasa takut. Yang ada hanyalah ketenangan yang mematikan. Raden mendekat sesaat, menggesekkan paruhnya ke pipi Nyai Laras, sebuah ciuman perpisahan atau mungkin janji perlindungan. Duar. Sebuah batu besar dilemparkan ke mulut gua, menghantam dinding tepat di sebelah kepala Raden. Serpihan batu tajam berhamburan. Keluar kau, Laras! Teriakan Ki Jabat menggelegar di depan mulut gua. Cahaya obor kini membanjiri ruang depan gua, menyilaukan mata siapapun yang bisa melihat. Hawa panas dari api langsung menyergap masuk, mengusir hawa dingin pegunungan. Nyai Laras menutup telinganya. Tubuhnya meringkuk seperti janin. Jangan sakiti kami. Cicitnya lemah. Suaranya hilang ditelan riuh rendah masa. 3 orang laki-laki kekar melompat masuk ke pelataran gua. Mereka memegang obor dan balok kayu. Di belakang mereka, Ki Jabat berdiri dengan tangan berkacak pinggang. Wajahnya merah padam diterpa cahaya api, matanya liar menyapu seisi gua. Nah, benarkan, seru Ki Jabat. Telunjuknya menuding ke arah tumpukan jerami dan anyaman bambu. Lihat gubuk klinik ini. Baunya saja sudah bau dupa setan. Lalu,
Matanya menangkap sosok Raden yang berdiri tegak di tengah ruangan. Ki Jabat terdiam sejenak. Matanya membelalak tak percaya. Ia pernah melihat elang, tapi tidak pernah melihat yang sebesar ini. Dalam cahaya api yang berkedip-kedip, bulu Raden terlihat berkilauan aneh, seolah dilapisi serbuk emas tipis. Dan jambul di kepalanya berdiri tegak, memancarkan aura magis yang mengintimidasi. Itu. Salah satu anak buahnya mundur selangkah, suaranya gemetar. Itu Garuda? Atau siluman? Bodoh, bentak Ki Jabat, menutupi ketakutannya sendiri dengan teriakan. Itu cuma burung cacat. Lihat sayapnya dibebat kain. Itu pasti jelmaan pesugihan si Laras. Pantas saja anyamannya laku keras. Dia memelihara setan ini. Keserakahan dengan cepat mengalahkan rasa takut. Di mata Ki Jabat, burung langka sebesar itu bernilai jutaan rupiah jika dijual ke kolektor kota, atau bagian tubuhnya bisa dijadikan jimat kekebalan. Tangkap burung itu. Jangan sampai mati. Harganya mahal. Dan seret nenek itu ke balai desa. Kita adili dia, perintah Ki Jabat. Dua orang maju membawa jaring tali ijuk. Mereka bergerak mengurung Raden. Jangan. Nyai Laras tiba-tiba bangkit. Naluri keibuannya meledak mengalahkan rasa takut. Ia menerjang maju dengan tongkat kayunya, mengayun membabi buta ke arah suara langkah kaki itu. Buk! Tongkatnya mengenai lengan salah satu preman. Aduh! Nenek gila! Preman itu marah. Ia mengayunkan punggung tangannya, menampar wajah Nyai Laras dengan keras. Plak! Tubuh ringkih Nyai Laras terpental, jatuh membentur dinding gua. Darah segar mengalir dari sudut bibirnya yang pecah. Dunianya berputar. Telinganya berdenging hebat. Ia terkapar di tanah. Napasnya tersengal menahan sakit yang luar biasa di pinggulnya. Dasar sampah, ludah Ki Jabat. Ikat dia. Melihat ibunya disakiti, sesuatu di dalam diri Raden patah. Bukan tulang, melainkan segel penekan kekuatannya. Burung itu tidak memekik. Ia tidak mencicit. Ia membuka paruhnya dan mengeluarkan suara yang bukan berasal dari tenggorokan hewan, melainkan bunyi gema yang terdengar seperti gesekan lempeng bumi. Keraaak. Tanah gua bergetar. Stalaktit di langit-langit bergoyang. Cahaya obor yang dipegang para preman tiba-tiba meredup, seolah oksigen di dalam gua disedot habis oleh paru-paru sang elang. Mata Raden menyala. Benar-benar menyala. Dua titik cahaya kuning keemasan bersinar terang dalam kegelapan, menembus asap dan debu. Bulu-bulu di lehernya mengembang, dan entah ilusi optik atau nyata, tubuhnya terlihat membesar 2 kali lipat. Bayangannya menutupi seluruh dinding gua hingga ke langit-langit. Para preman itu terpaku. Kaki mereka gemetar hebat. Jaring di tangan mereka jatuh ke tanah. Matanya. Bisik salah satu preman. Kencing di celana saking takutnya. Ki Jabat mundur. Wajahnya pucat pasi. Itu cuma trik mata. Lempar obormu. Bakar burung itu. Namun tidak ada yang berani bergerak. Aura membunuh yang dipancarkan Raden begitu pekat, begitu purba, hingga membuat insting bertahan hidup manusia-manusia itu menjerit untuk lari. Raden melangkah maju 1 langkah. Dum! Langkah kakinya terdengar berat seperti langkah raksasa. Ia tidak menyerang dengan paruh atau cakar. Ia hanya menatap. Menatap langsung ke dalam jiwa Ki Jabat yang kotor. Nyai Laras, yang terbaring setengah sadar di lantai, merasakan hawa panas yang familiar. Hawa yang sama saat ia menyembuhkan lukanya. Namun kali ini 1000 kali lebih intens. Ia mengangkat kepalanya yang pusing, menatap samar ke arah cahaya emas itu. Raden. Bisiknya lirih. Di luar gua, angin ribut tiba-tiba bertiup kencang, mematikan separuh obor yang dibawa rombongan di belakang. Alam semesta sedang marah. Dan kemarahan itu berpusat pada satu titik. Elang Jawa yang kini berdiri melindungi inangnya dari kezaliman manusia. Konfrontasi baru saja dimulai. Dan malam ini, darah tidak akan tumpah sia-sia. Gua itu tidak lagi gelap. Bahkan bagi Nyai Laras yang matanya telah lama mati, dunia di sekelilingnya mendadak menjadi terang benderang, bukan oleh cahaya visual, melainkan oleh gelombang energi murni yang menembus kelopak matanya,
menusuk langsung ke Sukma. Hawa panas yang tadi merambat pelan, kini meledak menjadi badai tropis yang terkurung dalam ruang batu. Ki Jabat dan ketiga begundalnya terpaku. Niat mereka untuk membakar dan menjarah seketika lumpuh. Di hadapan mereka, sosok Lang Jawa yang tadi terlihat cacat dan menyedihkan, kini bermetamorfosis menjadi mimpi buruk terindah yang pernah disaksikan manusia berdosa. Bulu-bulu Raden yang basah dan kusam perlahan berdiri tegak, ujung-ujungnya memancarkan pendar keemasan yang menyilaukan, seolah setiap helai bulunya terbuat dari benang cahaya matahari yang dipintal dewa. Kain batik Sido Mukti yang membalut sayap kanannya terlepas perlahan, jatuh ke lantai bak selongsong kepompong yang tak lagi dibutuhkan. Sayap itu, yang seharusnya patah dan hancur, kini membentang lebar, utuh, dan sempurna. Sret! Suara sayap itu terkembang terdengar seperti suara pedang dicabut dari sarungnya. Lebar bentangannya nyaris menyentuh kedua sisi dinding gua, menciptakan siluet raksasa yang menelan nyali para pengeroyok. Mustahil! Desis Ki Jabat, kakinya mundur selangkah demi selangkah, menabrak anak buahnya yang sudah gemetar lututnya. Kakinya pincang, sayapnya patah, ini sihir apa? Nyai Laras, yang masih terkapar di lantai dingin, merasakan tangan tak kasat mata mengangkat rasa sakit dari tubuhnya. Darah di bibirnya berhenti mengalir. Ia mendengar suara batin yang menggema, bukan dalam bahasa manusia, melainkan dalam bahasa getaran yang purba, tunduklah atau musnah. Raden membuka paruhnya lebar-lebar. Tidak ada pekikan burung biasa. Yang keluar adalah suara gema yang memekakan telinga. Sebuah frekuensi tinggi yang membuat kaca lampu minyak para preman itu pecah berantakan. Piar, piar, piar. Aarg, kupingku. Salah satu preman menjatuhkan goloknya, menutup telinga sambil berguling-guling kesakitan. Kegelapan total menyergap saat lampu-lampu mati. Namun gua itu tidak gelap. Cahaya emas dari tubuh Raden menjadi satu-satunya penerangan. Mata elang itu menatap tajam ke arah Ki Jabat. Sorot mata penghakiman yang membuat darah sang juragan tanah terasa beku. Serang! Itu cuma siluman burung. Bacok lehernya. Teriak Ki Jabat histeris, mencoba mengusir ketakutannya sendiri dengan perintah gila. Seorang anak buah yang paling nekat, didorong oleh adrenalin buta, maju menerjang sambil mengayunkan balok kayu. Mati kau, setan! Raden tidak bergeming. Ia hanya mengepakkan sayapnya satu kali. Satu kali hentakan kuat ke arah depan. Wus! Angin ribut tercipta seketika dari ketiadaan. Hembusan angin itu begitu padat dan keras, seolah dinding udara padat menabrak dada si penyerang. Tubuh kekar preman itu terangkat, terlempar ke belakang seperti daun kering diterpa badai, menghantam dinding gua dengan bunyi tulang patah yang ngilu. Kerak! Ia jatuh pingsan seketika. Melihat temannya tumbang hanya dengan satu kepakan sayap, nyali dua preman lainnya hancur lebur. Mereka melihat bukan lagi seekor burung, melainkan malaikat pencabut nyawa bersayap emas. Bau kencing pesing mulai tercium mengalahkan bau asap. Namun, Raden belum selesai. Alam semesta belum puas memberi pelajaran. Dari langit-langit gua yang tinggi, terdengar suara cericit ribuan makhluk kecil. Cuit, cit, cit. Ribuan kelelawar penghuni gua terbangun oleh aura rajanya. Mereka turun bagaikan awan hitam yang hidup, berputar-putar mengelilingi Ki Jabat dan sisa anak buahnya, menciptakan pusaran angin tornado mini yang membingungkan. Ki Jabat panik. Ia mengibas-ngibaskan obornya yang masih menyala redup ke udara, mencoba membakar kelelawar-kelelawar itu. Pergi! Pergi kalian hewan terkutuk! Salah satu kelelawar menabrak tangan Ki Jabat, membuatnya menjatuhkan obor itu. Obor jatuh ke tumpukan anyaman bambu kering. Api mulai menjilat naik. Nyai Laras tersentak. Jangan! Nanti hutan terbakar! Teriaknya. Raden menoleh ke arah api. Dengan gerakan anggun namun cepat, ia terbang rendah, menyambar obor itu dengan cakar kakinya yang kokoh, lalu melemparkannya keluar gua, jauh ke arah jurang batu yang tandus. Obor itu melayang seperti meteor jatuh, padam ditelan angin malam sebelum menyentuh tanah. Kini, Raden mendarat tepat di depan Ki Jabat. Jarak mereka hanya 1 jengkal. Wajah serakah bertemu wajah magis. Ki Jabat, orang terkaya dan paling ditakuti di desa, kini merosot jatuh berlutut.
Kakinya tak lagi mampu menopang berat dosanya. Ia menatap mata elang itu, dan di dalam manik mata emas itu, ia melihat pantulan dirinya sendiri, kecil, kerdil, dan hina. Ia melihat bayangan api neraka yang siap melahap ketamakannya. Ampun! Cicit Ki Jabat, suaranya hilang timbul. Ampun, Embah, ampun, Kiai. Ia menyembah-nyembah, mengira burung itu adalah jelmaan Kiai penjaga gunung. Raden mendekatkan paruhnya yang tajam ke wajah Ki Jabat. Hembusan napas burung itu berbau ozon dan hujan. Ia bisa saja mematuk mata Ki Jabat hingga buta, membalas apa yang diderita tuannya. Namun, Raden adalah makhluk yang lebih mulia dari manusia. Ia tidak butuh darah kotor. Kiek. Sebuah pekikan terakhir dilepaskan tepat di depan wajah Ki Jabat. Pekikan pengusiran. Tanpa perlu disuruh 2 kali, Ki Jabat bangkit dan lari. Ia lari terbirit-birit, menabrak dinding, tersandung batu, menyeret anak buahnya yang pingsan. Lari! Siluman! Ada dewa marah. Teriaknya memecah keheningan hutan. Suara langkah kaki mereka menjauh, diselingi bunyi jatuh bangun di jalan setapak yang curam. Hutan menertawakan mereka dengan gemas suara mereka sendiri. Setelah langkah terakhir musuh hilang ditelan jarak, suasana gua kembali hening. Kelelawar-kelelawar kembali menggantung di atap, tenang seolah tak terjadi apa-apa. Cahaya emas di tubuh Raden perlahan meredup, menyisakan pendar samar yang lembut seperti cahaya bulan. Nyai Laras masih duduk di lantai, tubuhnya gemetar sisa syok. Ia meraba-raba udara di depannya. Raden, kau masih di situ. Ada suara langkah pelan mendekat. Kepala burung yang hangat dan berbulu halus kembali menyusup ke pelukannya. Namun kali ini, Nyai Laras merasakan sesuatu yang berbeda. Tubuh Raden terasa lebih besar, lebih padat, dan ada energi listrik halus yang mengalir konstan saat ia menyentuhnya. Kau bukan burung biasa, Le. Bisik Nyai Laras, air mata haru dan takjub mengalir deras. Kau penguasa karst ini, dan kau memilih nenek buta sepertiku. Raden mendengkur, kur panjang yang menenangkan detak jantung Nyai Laras. Melalui koneksi batin yang kini terbuka lebar, Nyai Laras mendengar pesan tanpa kata, kau yang merawat sayapku, maka akulah sayapmu sekarang. Malam itu, di dalam gua yang baru saja menjadi arena pertempuran antara kebaikan dan kejahatan, Nyai Laras menyadari satu hal. Ia tidak lagi miskin. Ia tidak lagi lemah. Ia memiliki pelindung yang ditakuti oleh manusia dan dihormati oleh alam. Namun ia juga sadar, rahasia ini tidak bisa lagi disembunyikan. Ki Jabat pasti akan kembali, mungkin bukan dengan kekerasan, tapi dengan siasat licik yang lebih berbahaya. Perang fisik telah dimenangkan, tapi perang takdir baru saja dimulai. Nyai Laras memeluk leher elang raksasa itu, tidur bersandar pada dada bidangnya yang hangat. Untuk pertama kalinya, ia tidur tanpa rasa takut sedikitpun, dijaga oleh mata dewa yang tak pernah terpejam. Pagi datang dengan santun ke tebing kapur itu, seolah meminta maaf atas brutalnya malam yang baru saja berlalu. Matahari terbit malu-malu di balik kabut sisa hujan, menyapukan warna perak abuan pada dinding-dinding gua yang masih menyisakan bekas hangus jelaga obor. Udara pagi terasa sangat bersih, dicuci oleh badai semalam, namun di dalamnya tercium aroma samar yang asing, aroma kemenangan yang bercampur dengan kewaspadaan. Nyai Laras terbangun bukan karena kokok ayam hutan, melainkan karena keheningan yang terlalu pekat. Ia meraba lantai gua. Dingin. Pecahan kaca lampu minyak yang semalam berserakan telah hilang. Lantai batu itu bersih, tersapu rapi ke sudut. Bahkan bau anyir darah dari bibirnya yang pecah semalam sudah lenyap, digantikan oleh aroma bunga kantil yang segar. Ia meraba wajahnya sendiri. Kulitnya halus, tidak ada bengkak, tidak ada nyeri. Apakah semalam hanya mimpi buruk? Batinnya bertanya ragu. Namun, keberadaan Raden di mulut gua menjadi bukti nyata. Elang raksasa itu bertengger di sana, membelakangi matahari terbit. Siluetnya hitam, gagah, dan diam seperti patung dewa penjaga gerbang nirwana. Sayapnya yang semalam membentang selebar badai, kini terlipat rapi di sisi tubuhnya. Namun aura magis yang memancar darinya masih terasa menyengat di kulit Nyai Laras. Nyai Laras bangkit. Lututnya tidak lagi berderit. Ia berjalan mendekati Raden. Mereka sudah pergi,
Le? Tanyanya lirih. Raden menoleh. Paruhnya menyentuh pundak Nyai Laras lembut. Suara itu rendah, namun syarat makna. Mereka pergi, tapi cerita tentang kita baru saja dimulai. Benar saja. Telinga tajam Nyai Laras menangkap suara yang tidak biasa dari arah lembah. Bukan suara aktivitas pasar atau petani mencangkul, melainkan suara kentongan bambu yang dipukul bertalu-talu dengan irama panik. Dung, 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 dung. Sinyal bahaya. Sinyal ada kejadian luar biasa di desa. Angin lembah membawa naik suara-suara teriakan histeris yang samar. Tolong! Ki Jabat gila. Matanya. Dia bilang matanya terbakar. Ada hantu emas. Nyai Laras tertegun. Jantungnya berdesir. Karma. Kata itu melintas di benaknya seperti kilat. Alam semesta tidak pernah tidur. Apa yang ditanam, itulah yang dituai. Rupanya, tatapan mata Mas Raden semalam bukan sekadar intimidasi kosong. Tatapan itu telah menanamkan benih ketakutan purba di dalam jiwa Ki Jabat. Sebuah oleh-oleh dari dunia gaib yang merusak kewarasan manusia tamak itu. Tak lama kemudian, suara langkah kaki kembali terdengar mendaki jalan setapak menuju gua. Nyai Laras menegang. Tangannya refleks mencari tongkat kayunya. Apakah mereka datang lagi untuk balas dendam? Apakah mereka membawa pasukan lebih banyak? Namun, Raden tetap tenang. Burung itu tidak mengembangkan bulunya. Tidak ada geraman marah. Ia hanya menggeser tubuhnya sedikit, memberi ruang, seolah mempersilakan tamu masuk. Sikap tenang Raden menular pada Nyai Laras. Ini bukan serangan. Langkah kaki ini terdengar ragu-ragu, berat, dan menyeret. Langkah kaki orang-orang yang kalah. Assalamualaikum. Mbah Laras? Suara laki-laki tua terdengar dari luar gua. Suara Pak Lurah. Suaranya bergetar, penuh kerendahan hati yang dipaksakan oleh rasa takut. Nyai Laras menarik napas panjang, mengumpulkan sisa-sisa martabat yang ia miliki. Ia melangkah keluar dari bayang-bayang gua, berdiri tegak di samping Raden. Meski matanya buta, wajahnya menengadah lurus ke depan, memancarkan wibawa yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Waalaikumsalam, jawabnya singkat, datar, tanpa emosi. Di hadapannya, di pelataran tebing yang sempit, berdiri 5 orang tetua desa, termasuk Pak Lurah dan Modin, pengurus agama. Wajah mereka pucat pasi. Mata mereka tak henti-hentinya melirik ngeri ke arah Raden, sang elang Jawa raksasa, yang menatap mereka dengan sorot mata menghakimi. Ada perlu apa? Pak Lurah, mau bakar gubuk saya juga seperti Ki Jabat? Sindir Nyai Laras tajam. Pak Lurah langsung berlutut. Tubuhnya gemetar hebat. Ampun, Embah. Ampun beribu ampun. Kami tidak tahu. Kami sungguh buta. Kami datang mau minta maaf. I Jabat. Suara Pak Modin menyahut, serak dan ketakutan. Sejak turun dari sini semalam, dia tidak berhenti berteriak. Dia mencakar-cakar matanya sendiri. Dia bilang ada 2 matahari emas yang membakar jiwanya. Dia gila, Embah. Nyai Laras terdiam. Ia bisa merasakan ketakutan yang menguar dari tubuh orang-orang ini. Bau keringat dingin yang asam. Mereka takut nasib yang sama akan menimpa mereka. Mereka takut pada tulah, kutukan, dari orang yang selama ini mereka hina. Itu bukan kerjaku, kata Nyai Laras dingin. Itu kerja Gusti Allah yang kalian lupakan. Kalian menuduhku musyrik, menuduhku pesugihan, padahal yang menyembah harta adalah kalian sendiri. Kata-kata itu menampar wajah para tetua desa lebih keras dari tamparan fisik. Mereka menunduk dalam-dalam. Malu. Kami bawa ini, Embah. Pak Lurah menyodorkan sebuah bakul besar. Beras, ayam, gula, dan obat-obatan. Tolong terima, Embah. Tolong doakan supaya desa kami tidak kena bala. Tolong maafkan dosa kami. Nyai Laras tidak langsung menerima. Ia menoleh ke arah Raden, meminta pertimbangan lewat batinnya. Bagaimana, Raden? Apakah kita terima suap ketakutan mereka? Raden mematuk pelan bakul itu. Tuh, tanda setuju. Bukan karena butuh,
Tapi karena memberi kesempatan manusia untuk menebus dosa adalah tindakan mulia. Taruh di situ, perintah Nyai Laras. Dan dengar baik-baik. Aku tidak butuh belas kasihan kalian. Aku dan cucuku ini bisa hidup dari hutan. Tapi kalau kalian mau desa ini aman, berhentilah mengusik tempat ini. Gua ini, tanah ini, ada yang menjaga. Saat Nyai Laras mengucapkan kata menjaga, Raden merentangkan sayapnya sedikit. Hanya setengah bentangan, tapi cukup untuk membuat angin berhembus kencang, menerbangkan debu dan daun kering ke arah para tamu. Wush! Pak Lurah dan rombongannya terjengkang kaget. Inggih, Embah. Inggih, kami janji, tempat ini keramat. Tidak akan ada yang berani naik lagi tanpa izin Embah. Seru mereka bersahutan, lalu mundur teratur, membungkuk-bungkuk seperti abdi dalam keraton menghadap ratu. Mereka berbalik dan bergegas turun, setengah berlari, ingin segera menjauh dari aura mistis yang menyesakkan dada itu. Sepeninggal mereka, suasana kembali hening. Nyai Laras meraba bakul hantaran itu. Isinya banyak, cukup untuk makan sebulan. Ada ironi yang getir di sini. Butuh teror dan kegilaan satu orang agar manusia lain mau memanusiakan sesamanya. Nyai Laras duduk kembali di batu pipihnya. Lelah, tapi lega. Beban berat di pundaknya terangkat. Ia tidak perlu lagi sembunyi. Ia tidak perlu lagi lari. Kau dengar itu, Raden? Bisiknya sambil tersenyum tipis. Mereka sebut tempat ini keramat. Padahal ini cuma rumah kita. Raden mendekat, meletakkan kepalanya di pangkuan Nyai Laras. Burung itu memejamkan mata, menikmati ilusan tangan keriput yang penuh kasih sayang. Namun, di balik kedamaian pagi itu, Nyai Laras menyadari perubahan besar pada dirinya. Rasa rendah diri yang selama ini menghantuinya telah musnah, terbakar bersama obor Ki Jabat semalam. Ia bukan lagi janda tua buta yang malang. Ia adalah Nyai Laras, penjaga tebing kapur, sahabat Garuda. Dunia telah berbalik. Yang di bawah kini di atas, yang di atas kini tersungkur dalam kegilaan. Makanlah yang banyak hari ini, nak, ucap Nyai Laras sambil membuka bungkusan daging ayam rebus dari Pak Lurah. Kau butuh tenaga. Sebentar lagi, kita akan kedatangan lebih banyak tamu. Bukan untuk menyerang, tapi untuk meminta. Firasat Nyai Laras jarang meleset. Ia tahu, setelah rasa takut mereda, rasa penasaran akan muncul. Orang-orang akan datang mencari berkah. Dan ia harus siap menjadi bijaksana, bukan menjadi jumawa. Di kejauhan, matahari semakin tinggi, menyinari lembah yang basah. Dari mulut gua, terlihat pelangi samar membentang di langit barat. Sebuah jembatan warna-warni yang menghubungkan masa lalu yang kelam dengan masa depan yang penuh pendar harapan. Waktu berjalan dengan cara yang aneh di tebing kapur itu. Jika dulu hari-hari terasa merayap lambat penuh penderitaan, kini waktu seolah melesat di atas sayap angin, membawa perubahan musim yang ajaib. 3 bulan telah berlalu sejak malam pengadilan api itu, dan siapapun yang mendaki tebing karst hari ini tidak akan lagi mengenali tempat itu sebagai sarang hantu. Dinding-dinding batu kapur yang dulunya gersang, putih, dan mati, kini telah diselimuti oleh permadani hijau yang hidup. Tanaman merambat, sirih gading, binahong, dan pakis hutan, tumbuh subur menjuntai dari celah-celah bebatuan, menciptakan tirai alam yang meneduhkan mulut gua. Yang lebih mencengangkan, bunga-bunga anggrek liar bermekaran di tempat yang mustahil, menyemburkan warna ungu dan putih di tengah dominasi abu-abu batu. Aroma anyir dan lembab yang dulu menjadi ciri khas gua, kini lenyap tak berbekas, digantikan oleh wangi semerbak bunga kemuning dan melati yang tumbuh entah dari mana. Nyai Laras duduk di balai-balai bambu baru yang dibuatkan warga desa secara sukarela. Ia mengenakan kebaya putih bersih dan kain batik Sido Mukti yang baru, hadiah dari istri Pak Lurah. Wajahnya tidak lagi kusam oleh debu dan duka. Kulitnya tampak lebih cerah, seolah dialiri air kehidupan yang memancar dari dalam sukmanya. Matanya memang masih buta, tertutup selaput putih, namun senyum di bibirnya menyiratkan bahwa batinnya melihat pemandangan yang jauh lebih indah daripada mata manusia normal. Antrean masih panjang. Enduk? Tanyanya lembut. Seorang gadis kecil dari desa, yang kini rajin membantunya mengambilkan air, menjawab riang. Masih ada 3 orang, Embah. Bu Warni bawa anaknya yang demam, Pak Tani yang kakinya bengkak,
sama Yutinem. Nyai Laras tersenyum geli mendengar nama terakhir. Yutinem, pedagang pasar yang dulu meludahinya, kini menjadi pengunjung paling rajin. Bukan untuk menghina, tapi untuk meminta banyu pituduh, air petunjuk, guna mengobati sakit pinggangnya yang tak kunjung sembuh. Roda nasib memang berputar lucu. Suruh Bu Warni masuk dulu. Kasihan anaknya, titah Nyai Laras. Tak lama, suara langkah kaki tergesa memasuki pelataran gua yang kini bersih dan dilapisi tikar pandan wangi. "Mbah, tolong anak saya. Mbah, badannya panas sekali, sudah 3 hari tidak turun." Suara Bu Warni terdengar putus asa, diselingi isak tangis. Nyai Laras mengangguk. Ia tidak butuh melihat termometer. Hawa panas dari tubuh anak itu sudah merambat ke udara, memberitahu segalanya. Namun, sebelum ia bertindak, ia menunggu persetujuan dari rekan kerjanya. Di sudut gua, di atas dahan pohon beringin bonsai yang tumbuh menembus batu, Raden bertengger dengan agung. Elang Jawa itu kini tumbuh semakin besar dan gagah. Bulu-bulunya berkilau coklat keemasan, bersih tanpa cacat. Sayap kanannya yang dulu patah kini terlipat sempurna, kuat dan simetris. Mata bening sang elang menatap tajam ke arah ibu dan anak itu. Ia memiringkan kepalanya sedikit, memindai aura mereka. "Or!" Suara dengkuran halus keluar dari tenggorokan Raden. Lampu hijau. Anak ini murni sakit fisik, bukan gangguan jahat. Nyai Laras tersenyum. "Sini, baringkan di pangkuanku." Saat tubuh kecil yang membara itu diletakkan di pangkuannya, ingatan Nyai Laras melayang sesaat ke masa lalu. Ke momen saat ia memeluk Gendis, cucunya yang meninggal karena demam yang sama. Dulu, ia tidak bisa berbuat apa-apa karena miskin dan ditolak tabib. Tapi hari ini, takdir memberinya kesempatan kedua. Ia tidak akan membiarkan anak ini pergi. Nyai Laras mencelupkan tangannya ke dalam gentong tanah liat berisi air tetesan stalaktit gua, air yang kini dipercaya warga memiliki khasiat penyembuhan karena telah diberkati oleh kehadiran Garuda. Ia mengusapkan air dingin itu ke dahi si anak sambil melantunkan tembang Asmaradana yang lirih. "Gegaraning wong akrami, dudu bondo dudu rupo." Sementara itu, Raden terbang rendah, mendarat di samping balai-balai. Burung besar itu merentangkan sayapnya perlahan, menudungi tubuh si anak kecil, menciptakan bayangan sejuk. Dari tubuh Raden, menguar hawa dingin yang menenangkan, kebalikan dari hawa panas yang ia keluarkan saat marah. Energi alam yang murni mengalir dari sayap itu, menyerap panas demam si anak bagaikan spons menyerap air. Si anak kecil yang tadinya merengek gelisah, perlahan diam. Napasnya yang memburu menjadi teratur. 5 menit kemudian, ia tertidur pulas. Panasnya turun. Bisik Bu Warni tak percaya. Tangannya meraba dahi anaknya yang kini sejuk. "Matur nuwun, Gusti, matur nuwun, Mbah Laras." Wanita itu bersujud di kaki Nyai Laras, meletakkan amplop berisi uang dan sekeranjang buah-buahan. "Simpan uangmu," tolak Nyai Laras halus. "Belikan saja susu buat anakmu. Aku sudah cukup." Bu Warni pulang dengan air mata bahagia. Kabar tentang keajaiban ini akan kembali menyebar, membawa lebih banyak harapan ke desa yang dulu kelam. Setelah tamu terakhir pulang, matahari mulai condong ke barat, menyiramkan cahaya jingga keemasan ke seluruh lembah. Nyai Laras berjalan tertatih menuju bibir tebing, dibimbing oleh suara langkah kaki Raden di sampingnya. Mereka berdiri bersisian, menatap, dan merasakan keindahan dunia. Gua ini bukan lagi penjara sunyi. Gua ini telah menjadi istana. Di belakang sana, tumpukan beras, gula, dan kain pemberian warga menumpuk hingga hampir menyentuh atap. Nyai Laras sering membagikan kembali barang-barang itu kepada janda-janda miskin lain di desa sebelah. Ia menjadi saluran berkah, sungai yang mengalirkan rezeki dari yang berpunya kepada yang papa. "Dulu aku pikir aku dibuang ke sini untuk mati, Raden," gumam Nyai Laras, tangannya membelai bulu leher elang yang sehalus sutra. "Ternyata, aku dikirim ke sini untuk hidup." Raden menatap wajah tuannya. Melalui koneksi batin yang kini permanen, burung itu mengirimkan gelombang perasaan hangat, rasa bangga, rasa damai, rasa rumah. Tiba-tiba, Raden mengepakkan sayapnya. Wus! Ia melompat dari bibir tebing,
terjun bebas ke jurang. Nyai Laras tidak kaget. Ia tersenyum. Raden menukik tajam, lalu membentangkan sayap lebarnya, menangkap arus angin panas, termal, yang naik dari lembah. Ia melesat naik, terbang berputar-putar di langit senja. Di mata batin Nyai Laras, ia melihat apa yang dilihat Raden. Ia melihat hamparan hutan hijau, sungai yang berkilau seperti ular perak, dan atap-atap rumah desa yang mengepulkan asap dapur. Ia melihat dunia dari ketinggian. Ia terbang. Tubuh fisiknya mungkin tua dan rapuh, berdiri di atas batu cadas. Tapi jiwanya sedang menari di awan, menyatu dengan Raja Wali perkasa itu. Kebebasan yang dulu direnggut oleh kebutaan, kini dikembalikan berlipat ganda oleh persahabatan tulus lintas spesies. Angin senja menerpa wajah Nyai Laras, membawa aroma hujan yang akan turun. Tapi kali ini, hujan tidak akan membawa dingin yang menusuk tulang. Hujan akan menyuburkan taman gantung di tebing ini, tempat di mana seorang nenek buta dan seekor elang cacat membuktikan bahwa kasih sayang adalah magis yang paling kuat di muka bumi. Di kejauhan, burung-burung kecil lain ikut terbang mengiringi Raden, membentuk formasi seolah mengawal sang raja. Alam semesta sedang merayakan pemulihan mereka. Tidak ada lagi sepi. Yang ada hanya gema nyanyian alam yang abadi. Malam purnama menggantung sempurna di langit. Bulat dan terang bagaikan pelita raksasa yang dinyalakan khusus untuk merayakan keheningan tebing kapur. Cahaya perak tumpah ruah, menerobos celah-celah dedaunan tanaman merambat yang kini menutupi mulut gua, menciptakan pola-pola bayangan artistik di lantai batu. Bagi Nyai Laras, malam ini tidak gelap. Matanya yang buta menangkap pendar energi bulan itu sebagai sensasi dingin yang sejuk di kulit, berbeda dengan hangatnya matahari siang. Ia duduk bersimpuh di bibir gua, menghadap lembah yang terhampar luas di bawah sana. Angin malam bertiup pelan, tidak lagi melolong marah seperti saat pertama kali Raden datang, melainkan berbisik lembut membawa aroma tanah basah dan bunga sedap malam. Di tangannya, Nyai Laras memegang sebuah selendang batik tua, bukan selendang Sidomukti yang ia berikan pada Raden, melainkan selendang gendongan lusuh milik mendiang cucunya, Gendis. Bertahun-tahun lamanya, benda ini adalah jimat kesedihan. Setiap kali ia menyentuhnya, air matanya akan tumpah, meratapi takdir yang kejam, meratapi sepi yang menusuk tulang. Benda ini adalah simbol dari lubang hitam di dadanya yang tak pernah bisa ditutup. Namun malam ini, saat jemari keriputnya menelusuri serat kain yang mulai rapuh itu, tidak ada air mata yang jatuh. Tidak ada sesak di dada. Gendis, enduk. Batinnya menyapa. Suaranya tenang seperti permukaan danau tanpa riak. Apa kau lihat Embah dari sana? Embah sudah tidak menangis lagi. Kenangan tentang wajah cucunya yang pucat kini hadir bukan sebagai hantu yang menakutkan, melainkan sebagai tamu yang dirindukan. Nyai Laras akhirnya bisa tersenyum pada masa lalu. Lubang di dadanya itu telah tertutup, bukan oleh tanah kuburan, melainkan oleh kehadiran makhluk lain yang kini bernapas teratur di sampingnya. Sererek. Suara gesekan bulu sayap yang berat terdengar. Raden, sang elang Jawa, bergeser mendekat. Ia tidak sedang tidur. Hewan agung itu duduk dengan posisi sphinx, melipat kaki cakar-cakarnya yang kokoh di bawah perut, sementara kepalanya tegak menatap bulan. Ia tahu tuannya sedang melamun. Melalui koneksi batin yang tak kasat mata, Raden mengirimkan gelombang hawa hangat yang stabil, sebuah pelukan psikis yang mengatakan, "Aku di sini. Kau aman." Nyai Laras meletakkan selendang gendis di pangkuannya, lalu beralih memeluk leher Raden yang tebal dan berotot. Ia membenamkan wajahnya di antara bulu-bulu leher yang harum bau angin dan langit. "Kau tahu, Raden?" bisik Nyai Laras, suaranya parau karena haru. "Dulu aku pikir Tuhan itu jahat. Dia ambil suamiku, dia ambil anakku, dia ambil cucuku, lalu dia ambil mataku. Aku pikir dia ingin menyiksaku perlahan-lahan dalam gelap." Raden merespons dengan dengkuran rendah yang bergetar di dada Nyai Laras. Getaran itu merambat ke tulang rusuk, menenangkan detak jantungnya yang tua. "Tapi sekarang aku mengerti," lanjutnya, air mata bahagia menetes, meresap ke dalam bulu elang. "Gusti Allah mengosongkan hidupku supaya ada tempat untukmu. Kalau mataku tidak buta, mungkin aku akan lari ketakutan melihatmu pertama kali. Kalau aku masih punya keluarga, mungkin aku tidak akan sebekat ini merawatmu." Takdir memang penulis skenario yang aneh.
Ia mematahkan sayap seekor Raja Langit dan mematahkan hati seorang nenek miskin, hanya untuk mempertemukan mereka di sebuah gua batu yang sepi, agar mereka bisa saling menambal retakan jiwa masing-masing. Nyai Laras mengangkat wajahnya. Tiba-tiba, ia merasakan dorongan aneh. "Raden, bolehkah aku melihat bulan?" pintanya. Bagi orang awam, permintaan ini gila. Orang buta ingin melihat bulan? Namun Raden mengerti. Burung itu bangkit berdiri, merentangkan sayapnya sedikit, lalu menempelkan keningnya tepat di kening Nyai Laras. Titik temu itu meledak menjadi cahaya. Zing! Mata batin Nyai Laras terbuka lebar. Dalam sekejap, kegelapan di kepalanya sirna. Ia melihat melalui mata Raden. Ia melihat bulatan sempurna berwarna perak keemasan di langit kelam. Ia melihat kawah-kawah di permukaan bulan. Ia melihat awan tipis yang berarak melewatinya seperti selendang bidadari. Pemandangan itu begitu agung, begitu berkilau, dan begitu murni hingga napas Nyai Laras tercekat. Ia melihat dunia malam dari perspektif mata predator yang tajam, bisa melihat warna ultraviolet pada kelopak bunga yang mekar di tebing, bisa melihat jejak panas tikus tanah yang berlari di kejauhan. Dunia ini begitu hidup, begitu ramai, dan begitu indah. Masya Allah! Desisnya gemetar. Indah sekali, Le, indah sekali duniamu. Raden mempertahankan koneksi itu selama beberapa menit, membiarkan ibunya menikmati tamasya visual yang langka. Ia ingin menunjukkan bahwa meski fisik Nyai Laras renta dan terbatas, jiwanya memiliki sayap yang bisa terbang sejauh mata elang memandang. Setelah puas, koneksi itu perlahan memudar, mengembalikan Nyai Laras ke dalam kegelapan fisiknya yang nyaman. Namun kali ini, kegelapan itu tidak lagi terasa hampa. Kegelapan itu kini penuh dengan bintang-bintang kenangan yang baru saja ia rekam. Nyai Laras kembali bersandar pada dinding gua. Tubuhnya terasa ringan seolah tanpa beban. Di sudut gua, tumpukan hadiah dari warga desa, beras, gula, kain, terlihat samar dalam imajinasinya. Ia ingat besok pagi ia harus membagikan sebagian beras itu ke janda Darmi di kaki bukit. Ia punya tujuan hidup. Ia punya agenda. "Kita sudah kaya sekarang, Raden," kekeh Nyai Laras pelan, menepuk paha burung itu. "Bukan kaya harta, tapi kaya saudara. Dulu orang meludah kalau lihat aku, sekarang mereka cium tangan." Raden mematuk pelan jari tangan Nyai Laras. Main-main. Burung buas yang bisa meremukan tengkorak monyet dengan satu cengkraman itu, kini bertingkah manja seperti kucing rumahan. Sisi liarnya telah dijinakkan oleh kasih sayang, atau mungkin sisi liarnya secara sukarela tunduk pada ketulusan hati manusia. Malam semakin larut. Suara jangkrik-krik. Krik terdengar semakin nyaring, bersahutan dengan suara kodok di kejauhan. Alam sedang menyanyikan lagu pengantar tidur untuk dua penghuni gua itu. Nyai Laras menarik kain batik panjang, menyelimuti tubuhnya dan sebagian tubuh Raden. Mereka berbagi kehangatan di tengah dinginnya angin pegunungan. "Tidurlah, penjagaku," bisik Nyai Laras, matanya terpejam damai. "Besok kita sambut matahari lagi. Selama kau ada di sini, Embah tidak takut apapun. Bahkan kematian pun, kalau dia datang, Embah akan sambut seperti tamu." Di dalam gua yang dulu disebut sarang hantu, kini bersemayam kedamaian yang melampaui akal manusia. Tidak ada emas permata, tidak ada tahta kerajaan. Hanya ada seorang wanita tua buta dan seekor elang yang saling menjaga, membuktikan bahwa gema kasih sayang bisa terdengar lebih nyaring daripada teriakan kebencian manapun. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, Nyai Laras bermimpi indah. Ia bermimpi sedang terbang di atas awan, menunggangi punggung Raden, menembus langit biru menuju matahari yang tak pernah terbenam. Musim telah berganti rupa berulang kali di tebing kapur itu. Hujan dan panas datang silih berganti, memahat wajah Bukit Karst menjadi semakin agung. Namun, bagi siapapun yang memandang ke atas dari arah desa, ada satu hal yang tak pernah berubah, justru semakin bersinar terang seiring berjalannya waktu. Gua yang dulu dijuluki sarang hantu, itu kini telah memiliki nama baru, Gua Pelita. Jalan setapak menuju ke sana, yang dulu curam dan dipenuhi semak berduri, kini telah berubah menjadi tangga-tangga batu rapi yang disusun oleh tangan-tangan warga desa secara gotong royong. Di sepanjang kiri kanan jalan, bunga bugenvil dan melati hutan tumbuh subur,
membentuk lorong wangi yang menyambut siapa saja yang datang dengan niat baik. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi prasangka kelam tentang pesugihan atau ilmu hitam. Yang ada hanyalah rasa hormat yang mendalam kepada dua penjaga tua yang bersemayam di puncaknya. Nyai Laras kini sudah sangat sepuh. Tubuhnya semakin membungkuk. Rambutnya telah memutih sempurna seperti kapas, dan kulitnya seringkih kertas tua. Namun, wajahnya memancarkan ketenangan seluas samudra. Ia duduk di kursi rotan di pelataran gua, menikmati semilir angin sore yang membelai pipinya. Matanya yang buta terpejam, namun sukmanya terjaga penuh, mengawasi setiap gerak-gerik kehidupan di sekitarnya. Di sampingnya, berdiri sosok yang menjadi legenda hidup, Raden. Elang Jawa itu kini telah mencapai ukuran yang menakjubkan, jauh lebih besar dari elang manapun yang pernah dicatat sejarah. Bulu-bulunya tidak lagi sekadar coklat, melainkan memiliki semburat keemasan yang permanen, berkilau indah saat tertimpa cahaya matahari. Ia tidak lagi liar, namun wibawanya sebagai Raja Langit justru semakin kental. Raden tidak pernah terbang jauh meninggalkan Nyai Laras. Ia adalah bayangan setia, penjaga yang bersumpah pada takdir untuk menemani inangnya hingga napas terakhir. Eyang Laras. Suara cicit-cicit kecil memanggil dari tangga batu. Sekelompok anak-anak desa datang berlarian, membawa keranjang berisi buah-buahan dan bunga. Mereka tidak takut. Dulu, orang tua mereka melarang naik ke sini, tapi sekarang, anak-anak justru diajarkan untuk sowan ke tempat ini guna belajar tentang kasih sayang. Jangan lari-lari, nanti jatuh, tegur Nyai Laras lembut. Telinganya masih setajam dulu. Anak-anak itu mengerubunginya, berebut mencium tangan keriputnya. Lalu, dengan mata berbinar-binar penuh kekaguman, mereka menatap Raden yang bertengger gagah di dahan beringin. Eyang, boleh pegang Raden? Tanya seorang bocah ingusan dengan polos. Boleh, asal hatimu bersih dan tidak kasar, jawab Nyai Laras tersenyum. Raden menundukkan kepalanya yang agung, membiarkan tangan-tangan mungil manusia menyentuh bulu halusnya. Ia mendengkur pelan. Pemandangan ini, seekor predator puncak yang bisa meremukan tulang, kini bercengkerama lembut dengan anak-anak manusia, adalah sebuah keajaiban yang meluluh lantakkan logika. Ini adalah bukti bahwa magis yang paling kuat bukanlah mantra atau jimat, melainkan kepercayaan. Setelah anak-anak itu pulang saat senja mulai turun, suasana kembali hening. Langit di ufuk barat mulai berwarna jingga kemerahan, melukis cakrawala dengan warna-warna dramatis. Nyai Laras menghela napas panjang, sebuah helaan napas yang penuh rasa syukur. Ia teringat masa lalunya. Teringat betapa dulu ia merasa seperti sampah yang dibuang dunia. Teringat dinginnya lantai gua, perihnya kelaparan, dan getirnya hinaan orang-orang seperti Ki Jabat, yang kabarnya kini hidup menggelandang di kota lain, hilang ingatan dan gila, menuai badai yang ia tanam sendiri. Raden. Panggil Nyai Laras lirih. Sererek. Raden melompat turun, mendekatkan wajahnya ke wajah Nyai Laras. Kau ingat saat pertama kali kita bertemu? Saat sayapmu patah dan aku merobek kain kafanku untukmu. Kenang Nyai Laras, tangannya meraba bekas luka samar di sayap kanan Raden. Raden menggesekkan paruhnya ke pipi Nyai Laras, mengirimkan memori visual ke dalam benak wanita tua itu. Ingatan tentang rasa sakit yang berubah menjadi hangat. Ingatan tentang bubur nasi dan ikan asin. Ingatan tentang cinta. Orang-orang dulu bilang aku mencari pesugihan. Mereka bilang aku menukar jiwa demi emas. Nyai Laras terkekeh pelan, air mata haru menggenang di sudut matanya yang keruh. Mereka salah, Raden. Mereka semua salah. Ia memang menemukan emas. Tapi bukan emas batangan yang dingin dan mati. Emas itu ada di sini. Di sebelahnya. Dalam wujud kesetiaan seekor hewan yang tak ternilai harganya. Emas itu ada di dalam hatinya sendiri, berupa kedamaian yang tak bisa dibeli oleh juragan tanah manapun. Kebaikan hati adalah mata uang yang berlaku di seluruh semesta, diakui oleh manusia, hewan, bahkan malaikat. Kita sudah tua ya, Le, bisiknya lagi. Tapi rasanya aku baru mulai hidup kemarin sore. Tiba-tiba, Raden melakukan sesuatu yang tidak biasa. Ia membentangkan kedua sayapnya lebar-lebar, menudungi tubuh Nyai Laras sepenuhnya. Dari tubuh burung itu, memancar cahaya keemasan yang lembut, semakin terang seiring matahari yang semakin tenggelam.
Cahaya itu membungkus mereka berdua dalam kepompong energi yang hangat dan fana. Nyai Laras merasakan tubuhnya menjadi sangat ringan. Rasa sakit di persendiannya lenyap. Napasnya menjadi lega. Dalam pandangan mata batinnya, ia tidak lagi melihat dirinya sebagai nenek tua buta. Ia melihat dirinya sebagai wanita muda yang cantik, berdiri tegak di samping seekor Garuda emas, siap untuk terbang. "Apakah sudah waktunya?" tanya batin Nyai Laras. Tidak ada rasa takut sedikitpun. Raden menjawab dengan tatapan mata beningnya yang penuh cinta. "Belum. Belum saatnya kita pulang. Dunia masih butuh cerita kita. Tapi ingatlah ini, Ibu. Dimanapun kau berada, sayapku adalah sayapmu." Matahari akhirnya terbenam sempurna, menyisakan langit ungu tua yang bertabur bintang pertama. Di tebing kapur itu, siluet Nyai Laras dan Raden terlihat menyatu, seolah mereka adalah satu makhluk mitologi yang menjaga keseimbangan alam. Di desa bawah, warga yang melihat ke atas akan melihat pendar cahaya samar dari mulut gua. Mereka akan menuju ke sana dan berkata pada anak cucu mereka, "Lihat, itu Nyai Laras dan Raden. Mereka sedang menyalakan pelita malam. Ingatlah, nak, jadilah seperti mereka. Jangan silau oleh emas yang berkilau di jari, tapi carilah emas yang bersinar di hati. Karena hanya kebaikan yang bisa menjinakkan badai dan mengubah gubuk derita menjadi istana surga." Angin malam berhembus pelan, membawa aroma bunga sedap malam ke seluruh penjuru lembah. Kisah tentang sayap patah di tebing kapur telah usai dituliskan dalam lembaran waktu, namun gemanya akan abadi. Sebuah dongeng nyata tentang dua jiwa terbuang yang saling menyembuhkan, membuktikan pada dunia bahwa cinta kasih adalah satu-satunya sihir yang nyata. Dan di atas sana, dalam keheningan yang suci, Nyai Laras tersenyum. Sebab ia tahu, ia tidak akan pernah sendiri lagi. Selamanya. Tamat.